Yo, what's up guys, balik lagi di channel Supernova Komputer Hardcore Depok. Nah, kali ini gue mau nunjukin ke kalian kompilasi reviewer Indonesia yang review VGA yang low budget sama yang high budget. Nah, karena videonya bakal panjang banget, gue bakal nggak banyak-banyak ngomong, jadi so enjoy the video guys. Assalamualaikum semua, kembali lagi di MyTech. Bersama saya Fadil, dan saya baru mulai nge-YouTube lagi setelah 2 bulan libur ya, ngurusin banyak hal. Dan sekarang saya mau ngebahas lagi GTX 1050 Ti. Lah, mungkin banyak yang keheran-heran kenapa saya bahas lagi VGA yang udah 5 tahun umurnya ya, dari awal sejak rilis pertama kali. Sebenarnya saya mau bahas juga karena ya sekarang harga dari GPU atau namanya VGA dan bahkan SSD kian mahal ya, terutama VGA yang udah mahal dari awal gitu, dari awal 2021 ya. Dan sekarang GTX 1050 Ti pun harganya udah sekitar 3 juta. Wow, bener 3 juta lah, suwe emang. Dan ntar ini jual lagi aja lah, lumayan cuan. Oke, bahkan harga dari GTX 1050 Ti ini udah ke 3 juta, bahkan lebih ya, 3 juta lebih. Dan apakah VGA card ini masih worth it untuk dibeli sebagai VGA card darurat buat kalian yang mau rakit PC di tahun 2021? Dan jawabannya ya, worth it aja. Kenapa ya? Karena saya akan kembali membenchmark dan mengetes ulang si VGA dari tahun 2016 ini. Dan sejak awal 2021 sebenarnya Nvidia udah memproduksi ulang GTX 1050 Ti dan RTX 2060 dalam rangka untuk mengurangi ketiadaan chip GPU, atau sebutnya apa ya? Menghindari GPU shortage ya, bahasa Inggrisnya. Dan ya awal-awal 2021 harga dari si GTX 1050 Ti ini harganya masih adem-adem ayem di harga 1,9, 2,1, bahkan 2,4 doang gitu. Yang dimana harganya masih cukup wajar, masih cukup waras untuk GPU baru ya, GPU baru. Dan RTX 2060 pun waktu awal-awal Januari Februari harganya masih di 6 juta, 7 jutaan. Sekarang udah naik juga ke 9 juta, 10 juta, bahkan 12 juta RTX 2060 ya. Terus harga GTX 1050 Ti ini masih terus naik. Walaupun sekarang nilai tukar Bitcoin dan Ethereum mulai turun, berangsur-angsur turun, belum tentu si GPU-nya bakalan ikut turun. Walaupun ada secercah harapan untuk ikut turun juga. Ya, mudah-mudahan cepat turun aja gitu ya. Dan video ini juga bisa jadi guide buat kalian yang mau rakit PC atau yang mau minang si GTX 1050 Ti ini di tahun yang pahit ini ya. Untuk turunnya harga dari GPU saya nggak tahu kapan turunnya, karena ya supply dan demand-nya aja sekarang masih belum memadai. Jadi ya kalian bisa nabung atau nikmatin dulu apa yang ada. Dan saya rasa sudah banyak pengguna entry level hingga kelas menengah yang sudah pakai GPU ini. Atau ada aja yang belum ngerasain si VGA GTX 1050 Ti ini karena ya emang belum ngerasain atau baru mau ngerakit PC di tahun ini yang mana harga lagi pahit-pahitnya, dan mencoba berpikir apakah mau beli VGA dari 5 tahun yang lalu yang harganya paling murah ya untuk kelas GTX yang baru ya. Karena ya 1650 ya, mulai dari 1650 sampai RTX 2060 itu harganya sekarang masih di ambang keheranan gitu. Dan juga kenapa saya ngebenchmark lagi si GTX 1050 Ti ini, karena selain sekarang lagi dibutuh-butuhinnya ya VGA, lalu di tahun 2021 ini banyak juga game yang baru ya, termasuk baru, dan game termasuk kelas yang udah cukup berat. Jadi apakah si GTX 1050 Ti ini bisa melibasnya dengan mudah atau emang udah tersengal-sengal ya, udah nanggung gitu kayaknya untuk jangka panjang. Unit GTX 1050 Ti yang akan saya tes ini keluaran dari MSI dengan seri Gaming X, yaitu seri tertinggi atau flagship dari MSI untuk lini produk mereka. Mempunyai VRAM 4GB DDR5 dari Samsung dengan speed 7 Gbps dan clock speed 150 MHz lebih tinggi dari reference card.
Wajar, seri flagship soalnya. Dan tentunya ada 6 pin PCIe power untuk naikin boost clock, dan bahkan boost clocknya mentok-mentok bisa 1900-an MHz. Dan berarti TDP-nya bisa lebih dari 75 watt. Karena adanya power pin ini, si GPU bakalan ngelonggarin limitasi pada boost clock dan memberi headroom lebih pada overclocking, terutama factory OC tadi. Cooling dari GTX 1050 Ti Gaming X ini cukup premium dengan 2 Ventor X dari MSI dan heatsink dengan satu heat pipe besar membuat chip 1050 Ti yang sudah adem jadi makin terasa adem. Apalagi saat dipakai game ringan, fan-nya akan berada di kondisi 0 dB mode yang mana bakalan nyala saat nyentuh 60 derajat si fan-nya. Tentu saat stress test GPU ini gak ada kendala sama sekali pada suhunya. MSI GTX 1050 Ti Gaming X pun belum ada backplate, gak seperti kakak-kakaknya. Urusan desain yang mencolok hanya pada LED yang tersedia di situ. Dan ingat, ini varian tertinggi 1050 Ti yang MSI punya. Untuk IO port tersedia satu buah DVI-D, satu buah HDMI 2.0 dan satu buah DisplayPort 1.4. Sistem yang saya gunakan untuk mengetes si GTX 1050 Ti ini mempunyai spek dengan CPU Ryzen 9 5900X yang jalan di 4,4 GHz, motherboard ASRock X570 Taichi, RAM G-Skill Trident Z Royal 2x8GB 3600 MHz, Aerocool Silent 4, Corsair VS550 V3, LG 22MN430 Full HD, SSD 120GB dan harddisk 1TB. Kenapa saya pakai spek yang cukup tinggi? Karena ya biar bisa tahu si performa maksimal yang dikeluarkan dari GTX 1050 Ti ini kayak gimana. Dan untuk rata-rata boost clock dari GTX 1050 Ti ini cukup memuaskan, dan juga karena GTX 1050 Ti ini emang dari seri flagship dan juga masih ada headroom untuk overclocking sekitar 200 MHz dengan suhu yang masih relatif adem karena cooling dari MSI Gaming X ini yang sudah overkill buat chip adem sekelas GTX 1050 Ti ini. Dan sekedar penilaian dari MSI GTX 1050 Ti Gaming X ini, untuk desainnya udah sangat-sangat gaming, namun sayangnya belum dibekali backplate. Kesan premiumnya jadi kurang deh. Untuk performa, setelah kita benchmark di 3D Mark Firestrike, GTX 1050 Ti ini dapat skor yang konsisten di 8000-an. Dan sebagai pembanding, saya compare dengan RX 5500 XT untuk kelas 3 jutaan di harga yang normal. Karena untuk harga sekarang ya RX 5500 XT di harga 7 juta 8 jutaan ya. Jadi beda lagi. Jadi terlihat bahwa worth it enggaknya itu bagaimana sih bila kita bandingkan apa yang kita dapat sebelum dan sesudah harga GPU naik. Tentu cukup jauh dan cukup disayangkan. Dan dengan performa segini kalian masih bisa enjoy rata-rata game zaman sekarang di resolusi 1080p di 30-60 fps dengan setting grafik yang menyesuaikan juga. Tapi kalau kita benchmark di 3D Mark Time Spy yang mana benchmark ini DirectX 12 di resolusi 1440p, skornya tentu kehitung rendah dan terasa maksain kalau kita mainin di resolusi 1440p. Dan kita masuk ke benchmark game untuk Final Fantasy 15 dan dapetin skor di 4300-an. Cukup tinggi untuk kelas GTX 1050 Ti ini dan skor segini umumnya masih ngasih experience game yang masih playable. Untuk Battlefield 5, game ini bisa playable 60 fps di setting medium. Padahal menurut saya game ini cukup berat dan mungkin akan berat banget kalau kita main dengan resolusi di atas Full HD. Jadi game ini masih nyaman dengan GTX 1050 Ti. Untuk game Shadow of the Tomb Raider, kita masih bisa mainin game ini di setting high. Game ini cukup CPU bound dengan 1% minimum yang segini. Walaupun belum bisa ngejar 60 fps, setidaknya game ini masih bisa nyaman buat dimainin. Lalu untuk Cyberpunk 2077, kita cuma bisa playable di setting low. Apabila naikin ke medium settingnya, 1% minimum fps-nya bakalan unlock dan rata-ratanya sudah pasti di bawah 30 fps. Dan juga turunin resolusi pun malah tambah beban ke CPU. Jadi kalau CPU kalian kurang kencang ya stay di setting kayak ini aja. Selanjutnya yaitu RDR2 di setting low. FPS yang didapatkan lagi-lagi berada di angka 30-an dan ya GPU entry level kayak gini udah nggak bisa berharap banyak deh. Selanjutnya untuk Genshin Impact, game ini harusnya mudah aja buat dapetin 60 fps di setting ultra dengan render scale di 1.0. Namun akan drop FPS pada scene lagi rame atau lagi lawan monster karena game ini jenisnya RPG dan bisa dibilang game santai. Setting ultra dengan manjain mata udah jadi kewajiban, so GTX 1050 Ti ini masih bisa jadi pilihan ideal buat game ini. Lalu untuk Forza Horizon 4, kalian bisa mainin ini di resolusi medium dengan FPS di atas 60. So masih sangat playable. Tapi kalau kita naikin setting ke high, FPS-nya pasti unlock. Jadi kalau maunya main game ini ya pakai setting seperti ini udah cukup.
Yang terakhir itu PUBG, walaupun ini game yang hampir mati gitu ya. Game kompetitif kayak gini sih udah pasti pada ngincer 60 fps, dan tentu di setting medium 1080p GTX 1050 Ti ini udah bisa hadapi dengan mudah. Dan baiknya game kompetitif kayak gini ya di set pada grafik rata kiri demi fps yang lebih besar. Untuk saat ini pas keadaan kayak gini ya opsi untuk membeli GTX 1050 Ti ini untuk rakitan PC kalian atau kalian yang butuh VGA ya. Menurut saya worth it aja, karena kalau kalian pilih 1650 pun harganya lebih mahal di 5 jutaan. Dan juga kalau kalian mau rakit PC sekarang di kondisi kayak gini, menurut saya lebih baik menggunakan Ryzen APU, Ryzen G series ya. Jadi kalian kalau mau beli VGA lagi pas ntar udah turun tinggal pasang aja gitu, nggak usah mikirin lagi. Dan ya untuk iGPU-nya pun masih cukup kepake lah untuk performanya, nggak parah-parah amat. Dan juga walaupun ya Ryzen sekarang sama-sama mahal, setidaknya nggak bikin budget kalian lebih bengkak lagi kalau harus tambah lagi VGA gitu ya. Dan misal kalau kalian beli GTX 1050 Ti ini dan harga VGA turun, saya rasa kalian nggak akan terlalu rugi dibandingin kalian langsung beli VGA yang lebih mahal ya, RTX series, ntar harganya anjlok gitu. Ya ini menurut saya nggak akan terlalu rugi. Lagian VGA ini untuk jangka panjang nggak akan terlalu enak buat dipakai gitu, kecuali dalam skenario esports atau ya game-game kompetitif yang mana nggak terlalu butuhin grafik yang tinggi. Harga dari GTX 1050 Ti ini masih belum ada bandingannya untuk ya VGA lain gitu di sekelasnya. Mungkin untuk RX 560 mungkin ya setarannya gitu ya, ada di harga 3 jutaan. So pertimbangin aja buat kalian yang mau build PC di tahun 2021 dan berencana buat pakai GTX 1050 Ti, atau yang mau beli GTX 1050 Ti juga gitu ya, yang udah punya PC. Stay safe, see you next time. Wassalamualaikum. Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id, dan di video kali ini kita kedatangan satu GPU lagi dari Nvidia dengan arsitektur Turing, dan mungkin ini adalah jadi varian terendahnya untuk saat ini, paling enggak untuk arsitektur Turing ini, yaitu GTX 1650. Yang ada di gua ini mungkin adalah versi premium atau bahkan bisa disebut paling mahal untuk GTX 1650, yaitu versi ROG Strix. GTX 1650 sendiri untuk di Indonesia punya harga mulai dari 2,4 jutaan. Untuk ROG Strix gue udah bisa sebut iya, ini udah bisa dibilang ketinggian untuk kelas GTX 1650 karena harganya di 3,4 jutaan. Begitulah ROG, karena mungkin pride-nya itu memang sangat-sangat tinggi, jadi mungkin Asus juga nggak mau produk untuk seri ROG ini jadi kelihatan mainstream, karena kalau udah banyak yang punya dan jadi mainstream banget yang pakai, itu otomatis brandnya ROG juga udah nggak jadi premium lagi. Versi yang lebih murah kalau emang ngotot maunya Asus ada atau enggak, ada, itu versi dual di harga 2,8 jutaan dan seri Phoenix di harga 2,7 juta. Ini kayaknya Asus emang nggak pingin ada yang beli versi Phoenix sama ROG apa gimana ya? Soalnya varian paling standar itu rata-rata ada di angka 2,4 sampai 2,5 juta. Kayaknya versi dual untuk si Asus ini akan lebih banyak dilirik kalau positioning harganya kayak gini. Tapi ya udahlah, kita lupain dulu soal harga. Untuk pengujian sih seperti biasa kita akan bahas secara general aja soal GTX 1650 ini performanya gimana, dan berhubung ini seri premium, otomatis juga nanti gue bakalan kasih lihat hasilnya, dan kita akan cari tahu potensi GPU ini, si GTX 1650, apabila kita overclock. Jadi nggak perlu dipikirin karena ini adalah seri ROG Strix karena harganya memang ketinggian. Dan gue berharap dengan kalian nyimak video ini, kalian jadi tahu GTX 1650 itu seperti apa gambaran besarnya. Dan apabila kalian tertarik, kalian bisa beli atau ambil GTX 1650 dari brand manapun. GTX Turing sendiri disebut Nvidia sebagai supercharger, di mana Nvidia tetap menginginkan line up GTX tetap hadir dengan performa ekstra, serta power efisiensi yang menjanjikan. Absennya RT Core dan Tensor Core emang membuat Nvidia Turing ini benar-benar kelihatan efisiensinya. Terbukti ketika Nvidia merilis GTX 1660 Ti.
GPU tersebut mampu memberikan seenggaknya 25 sampai dengan 30% lebih cepat dari GTX 1060 dengan konsumsi daya yang jauh lebih rendah. Selain dengan tujuan tersebut, seperti yang gue prediksikan, sepertinya memang Nvidia pingin gapnya ini semakin rapat untuk line up Nvidia GeForce. Sama halnya dengan GTX 1650 ini. GTX 1050 Ti memiliki gap 40 sampai dengan 50% dari GTX 1060. Nvidia masih memiliki ruang untuk mengisi line up mereka agar gap tersebut semakin padat. Maka dihadirkanlah GTX 1650 ini. Selain untuk mengisi gap tersebut, Nvidia juga pastinya akan memberikan refresh dengan hadirnya GTX Turing. GTX 1650 memiliki VRAM 4GB GDDR5 dengan rating 8 Gbps. Jumlah CUDA core yang dimiliki adalah 896. Untuk clock speed umumnya berada di angka 1680 MHz boost clock. Tapi untuk ROG Strix, boost clocknya ada di angka 1830 MHz. Tentu ini akan sangat dinamis karena tergantung power limit dan juga suhu. GTX 1650 juga memiliki rating TDP atau power limit yang variatif. Untuk kelas premium akan diberikan rating 90 watt dengan power pin, sementara untuk seri standar adalah 75 watt tanpa power pin. Seri ROG Strix tentu memiliki power pin karena emang ini didesain pre-overclock dan ready to overclock. Hadir dengan dua wing blade fan, tersedia backplate, boardnya juga tentu udah custom juga. Ada RGB tapi cuma setitik gitu doang yang nggak kelihatan banget menurut gua. Sama ada satu fitur penting yaitu LED switch untuk matiin LED RGB-nya. Penting loh ini. Pengujian kali ini, seperti biasa, gue menggunakan testbed Core i5 9600K, ROG Z390S Strix, G-Skill Trident Royal 2x8GB DDR4 3200, SSD 500GB. Data performanya juga akan gue bandingkan dengan GTX 1060 sebagai pembanding satu tingkat. Gue juga coba mengoverclock GTX 1650 ROG Strix ini dengan GPU Tweak 2 untuk melihat potensi penuh dari GTX 1650. Untuk seri ROG Strix, gue mampu menjalankan memory clock ke 9 GB per second dan boost clock di 1950 MHz dengan power limit mentok dan fan automatic. Pengujian pertama seperti biasa ngecek berapa rata-rata boost clock yang didapatkan saat load. Dari hasil stress test menggunakan 3D Mark Firestrike, overall boost clock yang didapatkan saat load tergolong sangat tinggi karena bisa menyentuh angka 2070 MHz rata-ratanya saat di overclock. Mengenai suhu juga gua udah bisa prediksi ini pasti bakalan adem banget karena emang GPU ini termasuk rendah TDP-nya meski udah bisa disebut GPU kelas menengah yang cukup kencang juga. Suhu mentok cuma 62 derajat Celcius saat di overclock. Gua bahkan bisa jamin GTX 1650 varian terendah juga gak akan ngalamin kendala soal suhu untuk GTX 1650. Lalu untuk GPU power draw, posisi default itu ada di angka 80 watt. Udah sedikit lebih tinggi dari standar GTX 1650 yang rata-rata mentoknya itu di 75 watt. Karena ada headroom untuk power limitnya, maka dari itu saat overclock juga bisa naik ke 89 watt. Extra power limit ini menjadikan ROG Strix mampu mendapatkan boost clock setinggi itu saat di overclock. Ini berarti power draw dari 1650 ini bisa dibilang setara dengan GTX 1050 atau 1050 Ti desktop. Irit atau enggak, jelas irit daya banget. Gimana soal performanya? Oke, di 3D Mark Firestrike untuk grafik skornya ini mendapatkan skor 9000-an. Angka segini tentu posisi masih berada di bawah GTX 1060, mungkin sekitar 20-30%. Tergantung dibandingin ke GTX 1060 yang kayak gimana dulu ya, dan skenario gamenya juga gimana. Tapi gaming di resolusi Full HD dengan setting high gitu harusnya udah bukan kendala untuk 1650. Lanjut ke 3D Mark Time Spy, perbedaan antara 1650 dan GTX 1060 juga masih mirip-mirip. Tapi untuk DirectX 12 ini kayaknya GTX Turing emang udah sangat optimal. Gapnya menipis tapi nggak segitu jauhnya. Jadi udah kelihatan kalau 1650 emang dibikin untuk entry level tapi siap untuk game AAA kekinian. Nah itu semua tadi benchmark sintetik. Untuk benchmark gamenya, gue bisa bilang rata-rata itu belum sepenuhnya bisa ngejalanin 60 fps. Dan kalau kalian mau ngeliat hasilnya gimana, berikut adalah hasil tes benchmarknya.
Nah, kalau misalkan ada yang tanya untuk game Apex ataupun PUBG kenapa nggak ada, itu karena memang game Apex sama PUBG ini untuk menjalankan sebuah metode pengujian benchmark itu memang agak sulit karena gameplaynya itu selalu berubah-ubah terus, nggak punya tools benchmark, terutama untuk PUBG ini khususnya. Setiap update game itu pasti performanya kadang bisa berubah-ubah. Jadi kalau misalkan gua masukin datanya, apalagi untuk dibandingin dengan GPU lain, itu nanti datanya jadi nggak akurat dan menurut gua kurang valid aja. Cuma gua bisa pastiin GTX 1650 ini lancar apabila kalian mau main Apex Legends ataupun main PUBG, karena memang game tersebut lebih ringan daripada game yang tadi barusan gua benchmark dan kalian juga udah lihat hasilnya gimana. Jadi kesimpulan gue soal GTX 1650 ini bukan pengganti GTX 1060 ataupun jadi pesaing besar RX 570. Secara performance jelas GTX 1060, RX 570 dan RX 580 masih tetap lebih unggul. Ditambah lagi sekarang RX 570 juga udah diturun-turunin tuh harganya. Jadi untuk siapa GTX 1650 ini? GTX 1650 punya keunggulan di GPU power draw yang gue bisa bilang sangat-sangat rendah dengan performa yang dia punya. Memungkinkan setiap vendor bisa bikin form factor yang nggak terlalu besar. Sehingga akan cocok untuk orang yang mau bikin home theater gaming PC atau PC mini ITX yang spesifikasinya nggak terlalu tinggi, tapi bisa rasain banyak game kekinian. Apabila kalian adalah pengguna GTX 1060, tentu kalian nggak perlu ganti ke GTX 1650 ini. Dan apabila kalian adalah pengguna GTX 1050 ataupun 1050 Ti, gue juga belum bisa merekomendasikan untuk upgrade ke GTX 1650 Ti karena gapnya juga nggak terlalu jauh. Tapi apabila kalian baru banget mau ngerakit PC, gue mungkin bisa merekomendasikan GTX 1650 ini sebagai opsi pertama. Kalau yang diincar adalah efisiensi dan kedua adalah soal form factor karena ini ukurannya memang lebih kecil daripada GPU-GPU kelas tengah yang lainnya. Kalaupun kita bandingin dengan RX 570 atau RX 580, itu jarang yang bentuknya kecil-kecil seperti 1650 ini. Belum lagi konsumsi dayanya. Jadi kalau kalian baru banget mau rakit PC, opsi pertama yang bisa gue rekomendasikan adalah GTX 1650. Sebelum gue merekomendasikan RX 570 atau GTX 1060. Oke, segitu aja pembahasan gue soal GTX 1650 ini. Gue Supki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan. Jumpa lagi di TV. Kali ini saya mau bawakan sesuatu yang unik dan menarik seperti biasa harusnya ya. Ya, ini adalah sebuah graphic card dari Nvidia, yaitu adalah GTX 1650 Super. Tepatnya ini yang dari Asus ROG Strix Gaming. Oke, jadi kali ini saya mau bahas tentang ini nih, GTX 1650 Super, sebuah graphics card untuk desktop yang harganya miring gitu ya. Tapi ada embel-embel super ini membuat dia memang jadi punya performa yang unik ya. Karena ini sebuah peningkatan dari 1650 yang sebelumnya. Jadi kalau kita bicara soal GTX 1650, ini adalah GPU Turing ya, setelah Pascal dan yang lain-lain semuanya. Ini ada teknologi yang baru yang pakai core Turing di sini teknologinya. Itu adalah Turing paling murah. Turing yang atas itu yang RTX itu ya. Ya, tapi ini tentunya bisa ray tracing ya. Ini Turing murah di 1650 ya. Posisinya sebagai penerus GTX 1050 Ti. Lalu sekarang hadir yang super. Jadi di akhir 2019 dikeluarkan ini 1650 Super, perbaruan dari 1650 dan dengan ada dua peningkatan yang menurut kami sih membuat dia harusnya namanya bukan 1650 lagi, tapi ya sudahlah, Nvidia mau pakai 1650. Yang pertama, memorinya dari GDDR5 di 1650 berubah jadi GDDR6. Ini peningkatan yang luar biasa, sudah harusnya hanya dengan naikin memori doang. Lalu, kayak nggak puas, Nvidia masih naikin lagi CUDA core-nya dari 896 naik jadi 1280. Iya, itu berarti harusnya ada peningkatan performance yang menarik sekali di sini gitu ya. Secara keseluruhan kita bisa lihat perbandingan antara GTX 1650 yang lama dengan 1650 Super. CUDA core-nya meningkat, base clock-nya meningkat, boost clock-nya juga meningkat. Kemudian untuk memori konfigurasinya ya masih tetap di 4 GB, tapi memori speed yang berubah dari 8 Gbps jadi 12 Gbps sekarang. Meningkat jauh sekali. Interface masih sama dengan bandwidth yang meningkat dari 128 Gbps ke 192 Gbps.
Sementara untuk thermal dan powernya memang ada peningkatan juga sedikit ya. Graphic card powernya sendiri kalau dia stand alone itu ada dari 75 watt meningkat ke 100 watt gitu. Tapi kalau untuk rekomendasi PSU ini berarti mempertimbangkan CPU juga atau prosesor juga yang tadinya 300 watt ya jadi meningkat sedikit ke 350 watt. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh tentang si GPU-nya, kayaknya nggak pas kalau kita belum bahas soal si graphic card-nya sendiri di sini. Karena kita di sini pakai graphic card yang cukup unik. Jadi ini adalah Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super OC Edition di sini gitu ya. Jadi Asus meningkatkan maksimum boost clock ya dibandingkan dari spek Nvidia yang normal. Di gaming mode Asus menjanjikan di 1785 MHz sementara untuk OC mode bisa mencapai 1815 MHz ya. Desain fisiknya pun ini unik banget ya, terbilang mewah sebetulnya. Kalau ini dibilang 1650 pertama kali kita dapat juga, 1650 kayak gini amat bentuknya gitu ya. Ya, ini memang mungkin salah satu 1650 yang mewah di sini. Bisa dibilang luar biasa memang ya, terutama dengan peningkatan performance-nya. Sistem pendinginnya itu menggunakan pendingin yang berukuran cukup besar untuk kelasnya. Ada 2 heat pipe tembaga dengan Direct CU 2. Direct CU namanya berarti koper atau tembaganya itu nempel langsung ke GPU-nya gitu, ada 2 strip nempel ke GPU-nya. Lalu kipasnya atau fan-nya 10 cm axial tech fan design ya dengan 0 dB technology. Nah, ini juga tergolong besar juga. Lalu backplate-nya di belakang itu juga ada aluminium backplate yang keren banget di sini karena di belakang ini ya. Supaya lebih rigid aja di situ. Ya saya agak bingung sih sebetulnya. Kalau dia pakai yang gede-gede, rigid oke lah. Tapi ini kan nggak terlalu besar sebetulnya. Tapi nggak apa, tampilannya jadi keren sih sebetulnya. Kemudian untuk I/O ini bisa tampilannya bisa nyambung ke 4 layar sekaligus. 2 HDMI 2.0B dan 2 dengan DisplayPort 1.4. Jadi mau pakai 4 layar monitor, nggak ada masalah gitu di sini. Untuk power connector standar ya, ini tersedia sebuah power connector 1x6 pin. Sementara fitur-fitur lainnya itu ada Auto Extreme Technology gitu ya, sama ada Super Alloy Power 2 gitu ya. Intinya Asus membuat VGA card yang satu ini atau graphic card satu ini dengan komponen-komponen yang berkelas di situ ya. Tentunya selain komponennya, Asus juga memberikan hiasan yang indah di situ ya. Jadi ini sudah dilengkapi dengan Aura Sync, efek RGB di logonya, di logo ROG itu bisa berubah-ubah atau sinkronisasi dengan aplikasi. Lalu ada juga dual BIOS switch, ada P mode sama ada Q mode untuk mode kipasnya. P mode itu adalah kipasnya berputar terus, sementara Q mode ini bisa dihentikan kipasnya kalau bebannya memang tidak tinggi atau tidak suhunya ternyata tidak panas gitu ya. Dan ini ada switch-nya, mechanical switch di sini. Ada juga stealth mode, tombol shortcut on off gitu ya, bisa dipencet di graphic card-nya ini juga. Ini buat mematikan semua efek RGB di graphics card ini. Jadi mungkin kalian mau PC-nya nggak ada efek RGB ya tinggal pencet aja stealth mode-nya di sini. Graphic card ini juga dilengkapi dengan fan connect 2, yaitu header fan 4 pin untuk kipas, supaya putaran kipasnya bisa diatur sesuai dengan suhu graphics card-nya tentunya. Kemudian software suite-nya juga lumayan lengkap, ada GPU Tweak 2 untuk pengaturan performance graphics card, ada bonus WT Fast 6 bulan, kemudian ada XSplit Gamecaster juga 14 hari, ya lumayan oke ya buat diicip-icip dulu tuh Gamecaster-nya. Oke, sekarang kita uji dong, harus kita tes ya performance seperti apa yang satu ini. Kalian juga mau tahu, mungkin ada yang belum tahu 1650 seperti apa, spesifiknya graphic card yang satu ini. Testbed yang kita gunakan, prosesornya kita menggunakan Ryzen 5 2600, kemudian motherboardnya menggunakan B350, RAM kita menggunakan 2x8 GB, jadi 16, storage-nya kita pakai SSD 240 GB aja. Dengan PSU kita menggunakan PSU 850 watt di sini. Dan kita menggunakan open bench table, jadi bukan dalam case tertutup ya. Ini mempermudah kita dalam pengujian. Lalu pertama-tama kita lihat dulu performance pendinginannya seperti apa. Kita lakukan 3D Mark stress test dan kita menemukan bahwa suhunya hanya mencapai 58 derajat Celcius. Oke, ini menyenangkan sekali. Jadi suhunya nggak tinggi dan tidak mengerikan ya di situ ya. Untuk power, total keseluruhan sistem ini memakan sekitar 186 watt saja. Ya, janjinya di 350 watt power supply itu memang untuk jaga-jaga, siapa tahu dipasangin dengan prosesor yang lebih tinggi lagi konsumsi dayanya. Ya, tentunya kalau kita pakai prosesor yang lebih rendah, konsumsi dayanya bisa turun di bawah 186 watt juga ya.
Oke, lalu kita masuk ke analisa boost clock-nya sendiri. Karena seperti biasa, kita kadang-kadang agak kurang percaya sama janji-janji boost clock itu ya. Nah, karena kadang-kadang tergantung dari sistem pendingin juga dan settingan-settingan yang lain ya, tuning-tuning yang lain. Nah, oke, kita tes karena ada dua mode di sini, ada gaming mode sama ada OC mode di sini kan ya. Kita tes dan average boost clock-nya hasilnya cukup lucu. Kenapa? Karena di gaming mode kita dapat average boost clock-nya ada di 1988 atau 1988 MHz. Tinggi ya. Sementara di OC mode yang kita dapat dia ada di 1989 MHz. Tinggi tapi nggak jauh beda. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kita dapat lebih gitu ya. Setidaknya untuk grafik card yang kita coba di sini kita dapat ya kurang lebih sekitar segitu. Sebagai catatan, yang kita lakukan adalah kita hanya menggunakan profil bawaan aja ya. Jadi kita cuma pilih di dalam GPU Tweak 2-nya kita pilih gaming mode atau OC mode. Tentunya di OC mode kita masih bisa nyeting lagi yang banyak lagi. Ya mungkin bisa ditingkatkan lagi ya. Tapi kita tidak lakukan ke arah sana, kalau nggak ntar videonya jadi panjang banget, analisanya jadi panjang. Setidaknya yang kalian bisa ketahui bahwa janjinya tidak ditepati, tapi dikasih yang lebih kencang. Itu udah menyenangkan di situ. Oke, kita langsung ke pengujiannya ya. Pengujian sintetis dulu, gitu ya. Untuk melihat seberapa jauh kemampuan dari performa si GTX 1650 Super yang satu ini. Kita coba dulu Trimax Firestrike Graphic Score di sini. Di gaming mode kita dapat skor 12.741 untuk 1650 Super, lalu di OC mode kita dapat 12.770. Sebagai pembanding, kita ada GTX 1650 itu cuma ada di 9.220 skornya ya. Lalu ada GTX 1050 Ti itu cuma 7.616 skornya. Lalu ada juga GTX 1060 6GB. Ini yang mungkin paling banyak digunakan untuk gamer yang serius ya. Dapat skor 13.000. Jadi 1650 Supernya sudah mendekati GTX 1060 ya di sini. Lalu untuk 1060 yang 3GB skornya bahkan 12.590 atau sedikit di bawah dari grafik card yang satu ini. Mungkin kalau kita nemu yang clocknya lebih rendah jadi agak mirip ya dengan GTX 1060 yang 3GB. Tapi ingat ini 4GB karena nggak akan masalah dengan frame buffernya ya. Kemudian kalau kita bandingkan ke GTX 1660 ya itu emang jauh lebih tinggi ya. Ya karena memang hierarkinya masih di atasnya 1650 Super, ada di 13.900 hampir 14.000 skornya. Lalu bagaimana kalau kita pakai Trimax Time Spy Graphics? Kita lihat dalam kondisi gaming mode, skor yang kita peroleh adalah 4.930. Dalam OC mode kita dapat 4.977 ya. Agak gatal pengen dapat 5.000 tapi sudah nggak apa-apa, kita tesnya kan default aja gitu ya. Lalu sementara itu kalau kita lihat ke yang lain, 1650 itu dapat di 3464, 1050 Ti cuma 2326, 1060 GTX 1060 6GB itu bisa dapat 4202, masih di bawah dari 1650 Super ini. Kemudian 1060 3GB itu bahkan di bawah 4000 skornya. Ya hanya GTX 1660 yang sama-sama touring juga ini lebih tinggi, jatuhnya dapat di 5511. Jadi kelihatan ya bahwa performanya 1650 Super ini sangat menarik sekali gini ya. Nah, melihat bahwa pengujian gaming mode dan OC mode nggak jauh beda, coba kita tes di gaming mode yang mungkin nanti skornya akan lebih mendekati dengan 1650 Super yang biasa. Ya nggak pas tapi sedikit agak mendekati lah ke arah situ. Oke, dengan membawa sebuah GTX 1650 juga untuk pembanding, kita coba beberapa game. Pertama adalah Assassin's Creed Odyssey 1080p High DirectX 11. Kita lihat 1650 Super bisa dapat 62 FPS. Sementara 1650 biasa hanya bertengger di 48 FPS. Sebuah peningkatan yang luar biasa di sini. Lalu Far Cry 5 1080p Ultra DirectX 11 1650 Super bisa dapat 75 FPS, sementara 1650 hanya dapat 55 FPS. Lagi-lagi peningkatan yang luar biasa di sini. Lalu game yang lumayan berat ini game Control ya 1080p High, tentunya RTX off, tapi kita jalankan DirectX 12 di sini jalannya ya. Kalau 1650 hanya dapat 35 FPS. 1650 Super bisa dapat 50 FPS. Ini luar biasa di sini ya. Peningkatannya luar biasa. Lalu ada Grid 2019 1080p High DX 12 tentunya ini ya. 1650 biasa udah bagus di 81 FPS, udah enak gitu ya. Tapi 1650 Super 103 FPS. Wow.
Lalu kita pindah ke game yang juga berat, Shadow of the Tomb Raider, 1080p high, DX12 tentunya. Dengan 1650 ya sebetulnya udah happy ya, jalan di 54 fps. Tapi dengan 1650 Super jalan 74 fps, naik lagi gitu. Dan lumayan berasa naiknya ya. Oke, untuk competitive gaming kita cek average FPS-nya, ada beberapa game di sini ya. Kita nggak bandingkan juga soalnya ya, ini kebanyakan game-game seperti ini udah agak-agak CPU bound juga ya. CSGO 1080p, lowest detail kita dapat 286 fps. Ya, jadi kalau mau ditempel sama monitor 144 Hz bisa, nggak masalah. Dota 2 1080p fastest preset, 100% render scale kita dapat 139 fps. Lagi-lagi lumayan mumpuni kalau dipasangnya dengan monitor 120 atau 144 Hz. eFootball PES 2020 1080p high 155 fps. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau untuk game-game esports dia bisa banget tuh, nyaman banget ketemu dengan monitor-monitor 120 144 Hz. Oke, kesimpulan gimana? Pertama kita lihat performa gaming AAA-nya, gaming-gaming berat itu tadi ya, rata-rata 30% di atas GTX 1650. Nvidia agak keterlaluan, supernya kejauhan nih naiknya nih sebetulnya gitu ya. Harganya ini ya, harganya sekarang pada saat pengujian 1650 Super itu nggak jauh beda dari harga GTX 1650 saat dulu kita ngetes GTX 1650. Jadi harganya menggantikan harganya 1650 kurang lebih, kalau nggak salah di kisaran di Desember 2019 ini kurang lebih sekitar 2,6 sampai 3 jutaan kecil gitu ya, kurang lebih sekitar segitu. Membuat dia jadi sangat menarik sekali dari sisi perbandingan performa versus harganya. Kalau Nvidia bilang sih SRP-nya di kisaran $160 ya. Jadi kalau kalian mencari sebuah graphics card modern ya, yang harganya cukup terjangkau untuk desktop, mau performanya juga cukup tinggi, lihat tadi list graphics card mana aja yang lama-lama yang bisa dibantai sama dia. Ya, ini jadi salah satu pilihan yang sangat menarik sekali. GTX 1650 Super secara general ya akan jadi pilihan yang sangat menarik sekali dengan performa yang tinggi banget untuk kelas harganya sekarang. Lalu yang sayangnya kita nggak sempat bikin pengujiannya adalah pengujian untuk compute tentunya, untuk kalian bekerja dengan misalnya 3D Studio Max atau kalian mau kerja dengan video editing gitu ya, dimana pada saat render kalian bisa menggunakan GPU. Peningkatan jumlah CUDA core di sini tentunya membuat yang versi biasa 1650 biasa dengan Super akan ada beda di performa juga ya. Ya, jadi kayaknya graphic card yang satu ini akan sangat menarik sekali buat kalian yang mau ngerakit PC yang cukup terjangkau tapi powerful. Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id, dan di video kali ini gua mau coba bandingin kedua VGA card yang ada di sebelah gua ini aja sih. Sekaligus gua mau kasih tahu atau mau ngebahas perbedaan antara GTX Touring dan juga GTX Pascal. Jadi di sini udah ada GTX 1660 non-TI dan di sebelahnya ada GTX 1060. Kedua GPU ini target marketnya diperuntukkan untuk kelas mainstream menengah. Target pengalaman gamingnya juga bisa dibilang untuk kelas 1080p alias Full HD apabila dengan visual yang cukup oke settingannya. Atau mungkin di resolusi 1440p atau 2K juga bisa. Kalau FPS tinggi dirasa menurut kalian itu nggak terlalu penting. Di video sebelumnya gue udah banyak ngebahas soal GeForce RTX serta fitur yang memang dieksklusifkan untuk RTX. GTX 1660 adalah GPU kelas menengah dengan arsitektur Turing di dalamnya. Sebuah GPU dengan fabrikasi 12 nanometer yang serupa dengan GeForce RTX. Akan tetapi tanpa RT Core dan Tensor Core di dalamnya. Sehingga GTX Touring lebih ditempatkan untuk pure gamer yang ingin kompetitif, juga bisa dinikmati banyak pengguna karena kelasnya lebih mainstream. Maka dari itu Nvidia juga masih menekankan FWG alias Frame Win Game seperti yang di video sebelumnya gue bilang. Nah itu juga berlaku untuk GTX 1660 ini. Karena Nvidia merasa bahwa dengan GTX 1660 kita masih bisa untuk mencapai frame rate kompetitif pada game esport Battle Royale ternama seperti PUBG atau Apex Legends yang dimana membutuhkan FPS yang tinggi. Menurut gue sendiri untuk game sejenis PUBG atau Apex itu kalau mau kompetitif mungkin ada di sekitar 90 hingga 144 plus FPS-nya. Tentunya FPS yang tinggi akan mempengaruhi pengalaman bermain kalian sehingga kill per death ratio kalian itu bisa meningkat.
Dengan catatan, menggunakan monitor dengan refresh rate tinggi, serta skill bermain yang jago juga. Oke, jadi di video sebelumnya, gue udah sempat ngadain giveaway 3 buah SSD. Dan di video kali ini juga ada giveaway-nya, tapi cara ikutannya agak sedikit berbeda karena giveaway-nya ini MSI yang mengadakannya. Untuk cara ikutannya seperti apa, kalian yang pertama itu tinggal join aja ke grup Facebooknya MSI, yaitu MSI Dragon Family. Nanti di sana kalian akan melihat sebuah postingan dan kalian akan melihat cara lengkapnya seperti apa. Yang dimana nanti salah satunya adalah kalian harus bikin sebuah paragraf dari secret word yang gua berikan. Nah, untuk secret wordnya apa? Untuk secret word dari gua itu adalah GTX secret wordnya ya. Sekali lagi gua ingetin, secret word dari gua adalah GTX. Jadi nanti kalian tinggal join aja ke grup Facebooknya si MSI, yaitu MSI Dragon Family. Nanti kalian cek ada postingan di sana yang menyatakan kalau lagi ada giveaway dengan total hadiah 10 juta rupiah. Nanti kalian diminta untuk bikin sebuah paragraf di grup Facebook itu dengan secret word dari gue, yaitu GTX. Untuk linknya itu nanti semuanya gue taruh di deskripsi untuk link-link yang terkait dengan giveaway ini atau promosi-promosi dari Nvidia untuk membeli VGA card seperti apa. Nanti semuanya akan gue taruh di deskripsi. Oke, mungkin itu tadi pesan sponsornya, dan sekarang kita lanjut untuk ngebahas VGA card-nya. Gue di sini menggunakan GTX 1660 Gaming X dan GTX 1060 6GB OC. Ini emang nggak sama-sama Gaming X sih, tapi gue harap gue bisa ngasih gambaran perbedaan keduanya. Spesifik soal performa GPU, bukan soal coolingnya, desainnya, atau fitur yang diberikan langsung oleh MSI. Kalau kita bandingin harga GTX 1060 yang ada di sini dengan GTX 1660 Gaming X, di sini harga GTX 1660 Gaming X lebih mahal sekitar 300 ribuan. Tapi sebenarnya ada GTX 1660 Ventus, seri yang bisa gue bilang sama-sama entry level seperti GTX 1060 yang ada di sini. Kalau dibandingin sama itu, harga GTX 1660 ternyata masih ada yang lebih murah dari GTX 1060 bahkan. Jadi gue anggap harga keduanya itu bisa aja seimbang. Selanjutnya kita akan coba bedah spesifikasinya. Mungkin kalau GTX 1060 itu kalian udah tahu banyak karena kita udah cukup kenal dari lama ya untuk GTX 1060. Jadi di sini gue akan kasih tahu perbedaannya aja untuk si GTX 1660 itu seperti apa jika dibandingkan dengan GTX 1060. Dengan menggunakan GTX Turing, di sini jelas Nvidia bisa meningkatkan boost clock mereka lebih tinggi. Proses fabrikasi 12 nanometer juga membuat Nvidia sanggup menambahkan jumlah CUDA core yang ada di dalam GTX 1660. Itu adalah dua hal yang menggambarkan bahwa udah pasti GTX 1660 akan memiliki performa yang lebih tinggi. Semenjak eranya Maxwell, GPU Nvidia punya gain performance yang cukup tinggi apabila kemampuan memorinya juga kencang. Itu sebabnya kalau kita OC memorinya itu terasa lebih peningkatannya daripada cuma OC GPU clocknya aja. Masalahnya adalah GTX 1660 di sini masih sama-sama menggunakan memori GDDR5 dengan kapasitas yang sama juga yaitu 6GB dengan rating yang sama juga yaitu 8GB per second. Persis seperti GTX 1060. Kalau ditanya apakah efisiensinya lebih baik atau enggak dari GTX 1060, gue mungkin bisa jawab iya karena biarpun TDP-nya sama, tapi secara performa si GTX 1660 ini gue udah bisa pastikan lebih kencang daripada GTX 1060 meskipun pada rating TDP yang sama. Di GTX 1660 Gaming X TDP-nya lebih tinggi karena pada seri ini emang diberikan headroom lebih untuk overclocking, sehingga lebih mudah untuk mencapai boost yang lebih tinggi untuk keperluan harian. Tapi karena TDP si Gaming X ini 10 watt lebih tinggi, maka dari itu di sini gue menurunkan power limit sekitar 7% untuk menyeimbangkan GTX 1060-nya. Maksudnya menyeimbangkan di sini menyeimbangkan soal TDP-nya ya. Ini gue lakuin cuma untuk ngecek seberapa efisien boost clock yang ada di GTX 1660 jika dibandingkan dengan GTX 1060. Selebihnya nanti gue akan bandingin cuma dalam keadaan default aja. Di sini bisa kalian lihat kalau boost clock GTX 1660 tetap berjalan lebih tinggi saat load meski power limitnya udah dibikin sama seperti GTX 1060. Jadi dengan power draw yang sama, jelas GTX 1060 punya efisiensi yang sangat baik. Pengujian ini dites menggunakan spek PC yang serupa seperti video kemarin yang ngebahas soal Core i5 9400F dan kebetulan waktu itu pakai GTX 1660 juga. Ini sebagai gambaran juga untuk kalian yang mungkin akan rakit PC dengan budget menengah, mungkin di range 11 sampai dengan 15 juta. Oke, gue coba bandingin dulu dari benchmark sintetik yaitu 3D Mark. Di 3D Mark Firestrike ini kalian bisa lihat bahwa perbedaan antara GTX 1660 dan 1060 itu tipis banget.
Paling ya cuma 5-7% tergantung spek dan seri VGA card yang flagship atau enggak gitu. Tapi berbeda dengan 3D Mark Time Spy yang menggunakan DirectX 12. Ini bedanya udah berasa banget jauhnya. Jadi jelas kalau GTX 1660 sepertinya sangat optimal untuk menjalankan API terbaru. Dan tentu ini hanya gambaran berdasarkan benchmark sintetik aja. Kalau di game itu hasilnya bakalan beda. Kita jangan ke DirectX 12 dulu deh, kan Nvidia sendiri yang menyuarakan frame win game untuk game kompetitif Battle Royale. Di sini untuk game PUBG aja bedanya lumayan kerasa. Entah kenapa, di GTX 1660 jarang banget ngedrop meski keduanya sebenarnya bisa-bisa aja untuk ngejar 120 bahkan 144 fps. Dan pengalaman bermainnya jauh lebih nyaman karena 1% minimum fps-nya yang masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan GTX 1060. Hal ini juga sama untuk game Apex Legends. Entah kenapa, kayaknya arsitektur Turing ini emang banyak yang dioptimalkan untuk game-game terbaru. Meskipun PUBG dan Apex menggunakan DirectX 11, yang dimana di benchmark sintetik tadi bedanya itu tipis banget, kenyataannya di game malah bedanya tetap lumayan jauh. Sekarang coba ke game AAA yang menggunakan DirectX 11. Di sini seperti biasa gue menggunakan Ghost Recon Wildlands dan Far Cry 5. Dan kalian bisa lihat sendiri kalau hasilnya itu cukup jauh. Dan untuk DirectX 12 ini, untuk game Shadow of Tomb Raider, ini gue malah sampai aneh sendiri ngelihat hasil yang segini jauhnya dari GTX 1060. Kalau di Deus Ex, gue masih bisa oke dengan perbedaan angka segini. Jadi, kalau misalkan gue harus rakit PC baru nih, jelas gue lebih pilih GTX 1660. Selain ini adalah seri terbaru, GPU ini punya harga yang masih 11-12 dengan pendahulunya si GTX 1060. Apabila kalian pingin cari part second, gue mungkin masih nggak menyalahkan untuk pilih GTX 1060 karena otomatis harganya akan lebih murah. Tapi perlu diingat bahwa membeli barang second itu perlu diteliti lebih lanjut lagi. Kalau kalian udah punya GTX 1060 nih misalkan, gue rasa kalian tahan dulu aja dan nggak perlu upgrade ke GTX 1660. Karena GTX 1060 sendiri masih jadi sweet spot untuk gaming di resolusi Full HD. Kalau emang mau upgrade dari GTX 1060, coba aja lirik GTX 1660 Ti atau langsung ke RTX series. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gua kasih tahu ke kalian. Semoga ini bisa jadi manfaat juga buat kalian yang lagi galau milih-milih antara GTX 1060 atau GTX 1660. Kalian komen aja di bawah menurut kalian gimana, oke? Gue Supki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan. Teman-teman, gue Alfa dari Jagat Review dan juga Jagat OC. Jadi hari ini kebetulan kita dapat sebuah graphic card yang baru banget. Jadi ini graphic card. Saat syuting ini diambil, gue cuman punya waktu 8 jam testing. Jadi mohon maaf kalau datanya agak sedikit kali ini. Tapi karena NDA-nya yaitu tanggal 29 Oktober, Nvidia kasih kita sekitar tanggal 27. Gue berusaha untuk memberikan data yang terlengkap bagi teman-teman sekalian. Jadi di sini ada sebuah graphic card yang baru yang kita sebut dengan GeForce GTX Super, bukan RTX. Jadi seperti yang teman-teman ketahui di sini, yang paling penting adalah yang perlu teman-teman ketahui, meja ini terlalu bersih, tidak ada contekan dia. Teman-teman salah, gitu ya. Jadi kita punya contekan. Anyway, jadi yang teman-teman lihat di sini adalah sebuah GTX Super. Dan GTX Super ini sebetulnya adalah sebuah, apa ya, kita mau bilang refresh, ya mungkin bisa kita bilang refresh. Jadi selama ini yang dapat versi Super itu kan RTX. Jadi teman-teman punya lihat video di bawah, teman bisa lihat itu ada RTX 2060 Super yang gue pernah review. Nah, di sini sekarang ternyata udah banyak rumor yang beredar, akhirnya Nvidia bilang kalau, hey, kita punya GTX Super. Spesialnya apa? Jadi planning Nvidia adalah ada dua model GTX Super 1660 Super yang ada di teman-teman lihat di depan ini, dan ada satu lagi 1650 Super yang akan launching belakangan, gitu kan. Nah, beda dari 1660 Super ke 1660 dan juga 1650 Super ke 1650 polos, itu salah satu highlightnya ada di GDDR6. Jadi di GTX Super ini Nvidia ya basically dia akan bilang kasih semua GDDR6 dan kita akan dapat peningkatan performance. Yay gitu kan. Jadi anyway, pertama-tama kalau kita lihat GTX 16 series, apa sih spesialnya GTX 16 series? Mungkin teman-teman ada yang masih pakai GTX 10 series Pascal. Spesial apa sih? Gue pernah bahas di video 1660 Ti gue. GTX 16 series menggunakan yang kita sebut dengan namanya Turing shader. Jadi ini adalah peningkatan arsitektur berikutnya dari Nvidia, ya, istilah dari Pascal ke Turing. Salah satu
nilai khususnya itu adalah, nilai lebihnya adalah mereka punya namanya kita sebut dengan concurrent, integer, dan floating point instruction yang istilahnya dieksekusi pada saat yang sama, dan itu kasih speed up lumayan tinggi menurut Nvidia dan juga kayaknya kelihatan di beberapa game-game modern. Dan yang berikutnya dia punya ya peningkatan yang kita sebut dengan variable rate shading. Tapi bukan itu yang mau kita bahas sekarang karena itu sudah ada sebelumnya di GTX 16 series. Di 1660 Super ini yang akan kita bahas. Jadi ini adalah chip yang sama menurut Nvidia kurang lebih. Dan dia sekarang dikasih GDDR6 yang berarti sebetulnya ini ngasih tahu kalau Nvidia sudah punya kemampuan ini dari lama karena chipnya nggak segitunya berbeda. Jadi ini sudah ada sebelumnya, sedangkan Nvidia bilang, hey buat 1660 kita kasih GDDR5 aja, nggak kita kasih GDDR6, gitu kan? Dan seperti kita tahu di sini 1660 ini dapat GDDR6 yang kecepatannya tinggi yaitu 14 Gbps. Kalau teman-teman ingat, RTX series itu dapat 14 Gbps, sedangkan GTX 1660 Ti itu punya GDDR6 12 Gbps. Jadi ini punya memori yang lebih tinggi ratingnya daripada si 1660 Ti gitu kan. Dan jadi kita bisa lihat dia pindah dari 1660 polos yang pakai 8 Gbps GDDR5 dengan dia langsung pindah move ke 14 Gbps GDDR6. Itu jauh banget, itu masif banget perbedaan performance-nya. Jadi itu yang Nvidia berikan gitu kan. Dari segi istilahnya shader atau shader unit atau CUDA cores nggak ada perbedaan banyak. Jadi dia sama 1408. Dan itu buat yang 1660, bicara clock juga hampir nggak ada beda. Dan seperti teman-teman tahu pasti clock itu tergantung sama setting TDP-nya dia, power limitnya dia berapa. Dan di sini kalau kita mau lihat lebih jauh, Nvidia cuma bilang, hey 1660 Super kasih 125 watt. Walaupun gue yakin sekali model-model pre-overclock seperti ini akan dikasih jauh lebih tinggi. Ntar teman-teman akan lihat. Oke, untuk tambahan lagi 1650 karena kebetulan speknya boleh gue kasih tahu, jadi speknya nggak NDA. 1650 itu akan dapat 1280 SP. Itu lebih banyak daripada 1650 polos. Dan gue cukup yakin 1650 Super ini akan dikasih GDDR6 yang 12 Gbps dan itu juga massive bandwidth increase dari sebelumnya. Dan kayaknya 1650 Super ini akan cukup untuk membuat 1650 baper. Pengguna 1650 at least gitu ya. Jadi, tapi gue nggak akan banyak bahas 1650 Super di sini karena yang kita punya unitnya adalah 1660 Super yang datang dari si Colorful. Dan seperti biasa sebelum kita review, kita buka dulu. Oke. Berarti itu sudah resmi. Jadi barang reviewan karena sudah dibongkar gitu. Anyway, mari kita lihat fisik dari Colorful 1660 Super ini. Jadi fisiknya 1660 Super ini dia punya 3 fan, teman-teman bisa lihat. Kemudian di bagian I/O dia juga punya ada HDMI, ada DP, kemudian ada DVI, dan di sini ada tombol yang teman-teman lihat. Tombol ini menarik, ada tulisan turbo sama normal. Bedanya kalau graphic card kayak gini, turbonya biasanya harus kita aktifkan. Jadi saat ditekan, lucunya saat ditekan dia malah jadi normal, bukan jadi turbo. Jadi dia datang out of the box dengan kecepatan turbo. Jadi kita nggak akan banyak ketes normalnya di sini. Terus dia belakangnya pakai backplate dan dia ada 1x8 pin konektor. Nvidia sih nggak bilang buat 1660 Super speknya kayak gimana. Istilahnya mungkin kalau ada yang mau kasih rating lebih gede bebas gitu kan. Jadi Nvidia nggak bilang kayak gimana. Itu kurang lebih grafik cardnya. Dan di situ kita bisa lihat, bicara spesifikasi, teman-teman bisa lihat berikut ini. Spesifikasinya adalah dia clock-nya base-nya 1530, kemudian dia boleh boost sampai 1830, walaupun seperti biasa nanti teman-teman akan lihat analisis boost clock-nya dari gua. Tapi di sini yang teman-teman perlu lihat adalah power ratingnya dia atau power limitnya dia kalau boleh kita bilang. Dia ada di 135 normalnya. Jadi belum di tweak itu 135 dan itu bisa kita tingkatkan lagi ke 155. Itu jauh banget ya. Nvidia bilang 125, Colorful bilang kasih default 135. Terus kita naikin lagi jadi 155. Ya ini baru satu model yang gua tes. Gua nggak yakin model-model lain akan kecil kasihnya. Gue yakin mereka akan berusaha untuk kasih sebesar mungkin yang grafik cardnya bisa handle. Dan mohon maaf sekali kali ini gue nggak bisa buka VRM segala macam karena ini adalah sebuah preview 1660 Super. Jadi gue akan lebih banyak bahas 1660 Supernya, bukan istilahnya desain dan VRM dari Colorful-nya ini. Oke. Tadi kita udah bahas hardware, kita udah bahas fisiknya 1660 Super, dan Nvidia bilang nggak ada model reference ya, kayak Founders Edition gitu. Jarang banget ada Founders Edition di 16 series.
Tapi kalau seandainya boleh gue bahas dari segi software, di sini yang menarik bukan softwarenya si Colorful. Yang menarik di sini adalah Nvidia memberikan sebuah tambahan di drivernya mereka di bagian control panel, ya sejak drivernya si 1660 Super ini, dan ini nggak spesifik hanya untuk 1660 Super, ini akan diberikan untuk semua, ya Turing dan juga Pascal, mungkin ada beberapa yang bisa mengaktifkan. Di sini kita bisa lihat bahwa ada image sharpening namanya, yang tadinya tuh ada di bagian filter di GeForce Experience, sekarang masuk ke driver. Jadi kita bisa aktifkan image sharpening. Ya ini biasanya dipakai buat teman-teman yang pakai resolusi nggak native, kemudian teman-teman pakai ya istilahnya menghilangkan sedikit blur itu, atau teman-teman tetap pakai resolusi native tapi pengen mendapatkan image yang lebih sharp, lebih tajam. Dan mungkin teman-teman juga bisa lihat contohnya seperti berikut ini. Baik, selain image sharpening, teman-teman juga di sini bisa lihat adanya sebuah tambahan yang sempat dirumorkan juga, yaitu reshade filter, yang tadinya biasanya harus diinjek lewat sebuah tool sendiri, ya reshade tool gitu buat teman-teman yang suka. Gue agak jarang sih ngetes ini, tapi cukup menarik untuk melihat bahwa Nvidia mengintegrasikan ini ke dalam drivernya, yang bisa teman-teman lihat berikut ini. Jadi teman-teman bisa di sini pilih macam-macam efek. Ya sebetulnya banyak yang lebih suka mungkin kayak sharpening, atau ada yang pengen mengubah warna, atau kayak merasa pengen punya tone kayak gimana. Ya itu tergantung, itu udah selera sih. Gue nggak akan mereview itu di sini. Gue cuma menunjukkan bahwa sekarang ada options-nya. Yang tadinya itu harus diinjek khusus gitu kan, sekarang udah bisa langsung diaktifin lewat GFE. Dan gue agak kaget sih, ini mungkin satu-satunya alasan gue mau install GFE, karena biasanya gue nggak install GFE, agak ribet, mesti login segala macam. Dan itu biasanya nggak gue install saat gue di VGA. Dan satu lagi yang gue tidak bahas terlalu dalam, cuman Nvidia memberikan sebuah feature yang mereka bilang dengan ultra low latency atau null, Nvidia ultra low latency, yang menurut mereka bisa memberikan respon lebih tinggi pada gaming e-sport atau kompetitif. Begitu. Baik, next kita akan langsung masuk ke bagian analisis clock. Jadi teman-teman bisa lihat data berikut ini. Seperti biasa, saat kita lihat clock ratingnya dia, di sini teman-teman bisa lihat ini bagian normal ya. Jadi gue sempat ngetes yang normal sedikit. Jadi teman-teman lihat angka di situ dari start dari 1890 turun sampai sekitar 1860-an. Itu lebih tinggi daripada defaultnya Nvidia yang Nvidia bilang 1785. Dan berikut ini teman-teman bisa lihat di bagian turbo. Di bagian turbo di situ kita dari start dari 1935 kemudian turun sedikit sampai 1905. 1,9 GHz konstan. Itu nggak jelek. Dan itu juga lebih tinggi daripada defaultnya dia yang mereka bilang 1830. Nah, saat kita melakukan overclocking, gue melakukan tes overclocking singkat dan gue mendapatkan ya uji singkat gitulah, coba-coba trial and error. Teman-teman bisa lihat settingnya berikut ini. Ini adalah setting overclocking yang gue pakai. Toolnya gue kebetulan pakai Afterburner, gue nggak ketemu toolnya Colorful di sini spesifik, jadi gue pakai Afterburner. Overclocking full manual. Gue dapat GPU-nya plus 150 MHz dan memorinya di situ istilahnya plus 800. Intinya di bagian memori gue dapat 1950 MHz. Tapi teman-teman lihat analisa clock-nya juga berikut ini. Jadi start di 2085 kemudian kita stabil di sekitar 2055 gitu ya. Jadi sebetulnya dia capable untuk clock tinggi, dan di atas ini gue nggak bisa stabil. Memori juga kebetulan gue yang ini nggak bisa dapat 2000. Cuman ya who knows kalau teman-teman beli kebetulan dapat hoki di atas 2000 gitu kan. Jadi itu setting yang gue pakai. Dan gue akan menggunakan istilahnya di sini performance yang akan kita uji adalah defaultnya dia default turbo, bukan default normal ya. Default turbonya kita tes, dan juga saat bagian overclocking. Yuk kita masuk ke bagian benchmark. Jadi benchmark yang kita start di sini adalah benchmark sintetik dulu. Oke ya, teman-teman udah agak bosan, cuma teman-teman bisa lihat 3D Mark Firestrike. Di sini teman-teman bisa lihat 3D Mark Time Spy. Dan juga gue menyempatkan 3D Mark Port Royal. Ya jangan dibandingin sama RTX 2060 yang di situ emang nggak jauh kalau kita bicara 3D Mark Port Royal. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian gaming, dan Nvidia secara spesifik menargetkan target gaming 1080p. Dan gue sangat berterima kasih sama Nvidia untuk memberikan target 1080p, jadi gue nggak usah ngetes di resolusi yang lain gitu ya. Jadi gue ngetesnya di 1080p, jadi istilahnya preview 1660 Super kali ini. Mari kita masuk ke standar game yang biasanya gue tes berikut ini. Baik, kita start dari Assassin's Creed Odyssey. Dia masih dapat sekitar 55 average, not bad. Ini yang default ya. Dan juga kita langsung masuk ke Ashes of the Singularity, dan dimana gue menguji Vulkan API, dia masih dapat 59 FPS, dikit lagi 60 gitu kan. Battlefield 5 DirectX 12, kita masih dapat di situ 82, not bad.
Dan kita masuk ke bagian F1 2018, kita masih dapat 92. Lanjut, Far Cry 5. Ini average-nya ada di sekitar 89. Lalu Final Fantasy 15 benchmark, nggak jelek ya. Lalu kita masuk kembali di Forza Horizon 4 DX12, cukup tinggi, itu juga agak enteng sih kalau dari semua suit yang gue pakai. Dan kita masuk ke dua yang terakhir, yaitu SOTR, jadi Shadow of Tomb Raider, non-RTX ya, non-DXR, not bad. Dan The Witcher 3 di sekitar 90-an FPS. Jadi kalau kita bicara performance-nya di sini, sayang sekali gua tidak bisa memberikan perbandingan ke 1660 dan 1660 Ti. Gue punya datanya, cuman data tersebut dilakukan di driver yang lama. Jadi gue merasa bahwa data tersebut nggak segitunya valid untuk gua ulang, apalagi Nvidia kadang-kadang memberikan sedikit performance tweak pada beberapa graphic card-nya mereka. Gue pernah menguji itu. Jadi yang teman-teman bisa lihat di sini adalah performa 1660 Super ini, default dan juga overclock. Dan di sini teman-teman juga bisa lihat kalau kita mau masuk ke performance di bagian DXR. Baik, jadi untuk DXR performance, kita nggak bisa expect GTX 16 series di sini bisa memiliki performa lebih baik daripada GeForce RTX, itu jelas ya. Dimana GeForce GTX 16 ini walaupun diizinkan untuk menjalankan DXR, kita bisa lihat performanya di sini. Ya oke, kita nggak bisa berharap banyak dengan DXR-nya. Jadi untuk basic DXR, untuk merasakan DXR aja, dia punya performance yang oke kalau teman-teman nggak masalah dengan frame rate yang memang ya udah pas-pasan. Ya wajar lah, kita di GTX bukan di RTX gitu ya. Jangan dibandingkan dengan RTX di sana, itu cuma buat pembandingan aja. Oke, jadi itu kayak semacam preview performance-nya di 1080p. Kita masuk ke bagian analisis berikutnya, itu temperature. Ini spesifik bagi colorful ini. Mungkin unit yang lain akan punya profil yang sedikit berbeda. Jadi default-nya dia memiliki 57% auto fan, sekitar 2000 rpm. Dia suhunya ada di sekitar 66 derajat, dan saat kita overclock pun dengan fan yang nggak gue ganti, kita masih dapat di 69 derajat. Sedangkan saat fan-nya kita tweak sedikit ke 60%, ini nggak jauh dari autonya ya, kita bisa dapat sekitar 66 derajat. Ya, kalau di situ teman-teman pengen pakai fan 100%, kita bisa dapat di bawah 60 derajat. Yang jadi masalah, seperti teman-teman bisa lihat berikut ini, fan noise-nya udah kayak jet engine, ya. Jadi, noise-nya udah tinggi sekali di sana. Jadi, noise-nya di sana sudah sangat tinggi sekali. Ya. Jadi saat dia idle, dia itu cuma 1100 rpm, tapi saya nggak ada fan zero, jadi fan-nya akan nyala terus, fan-nya nggak akan mati di sini. Dengan tingkat kebiasaan 34 dBA, gue yakin tuh sangat silent sekali 34. Dan di autonya ya 57-58%, dia ada di sekitar 38 dB. Kemudian saat dia 100% seperti gue bilang tadi, dia di jet engine 53 dBA. Gue sangat nggak menyarankan itu kecuali teman-teman yang memang butuh cooling seperti kayak gitu. Ya, menurut gue autonya udah lebih dari cukup untuk apa yang dia bisa kasih. Sisinya thermal outputnya nggak kelihatan kayaknya heboh banget sampai membuat dia harus jalan di fan speed yang tinggi. Dan kalau kita masuk ke bagian power consumption, gue menguji power consumption dengan 3D Mark Firestrike, bukan Ultra ya, Firestrike 1080p, teman-teman bisa lihat angkanya berikut ini. Jadi dalam keadaan default, turbo tapi ya, default turbo itu sekitar 228 watt. Itu satu sistem, satu full system. Dan gue menggunakan Core i9 7900X. Walaupun itu nggak banyak di load karena loadnya kebanyakan di GPU. Saat di overclock dia naik sedikit ke sekitar 247-an. Nggak terlalu jauh ya untuk performance yang kita bisa tingkatkan. Dan juga kalau tadi teman-teman melihat dari semua performance summary-nya, ya istilahnya peningkatan power consumption yang kita dapat ini cukup sebanding dengan performance ekstra. Ya sebetulnya kalau kita bicara dari hasil sintetis seperti 3D Mark Firestrike itu kan graphic score-nya dia naik sekitar 8%. Ya kita bisa expect game-nya akan naik kurang lebih up to 8% gitu kan. Dan itu sebetulnya 8% lebih banyak mungkin karena kita overclock memorinya, bukan karena GPU-nya. Karena GPU kita cuma naik sekitar 150 MHz. Gitu. Baik, jadi tadi teman-teman sudah lihat semacam kayak preview singkat dari sebuah 1660 Super. Gue berharap bisa memberikan data yang lebih banyak lagi ke teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau kita cuma punya waktu tes sangat sedikit, tapi gue berharap data yang berikut ini teman-teman bisa lihat summary berikut ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa performanya GTX 1660 Super ini cukup menarik. Seenggak-enggaknya cukup menarik di kelas harganya dia, karena Nvidia bilang kita akan start di $229.
Gue belum tahu saat masuk Indonesia berapa. Colorful belum bisa kita hubungi untuk memberikan statement harga yang akan beredar di Indonesia. Tapi di sini gue bisa bilang bahwa saat harganya tidak berbeda jauh dengan 1660 Super ini definitely a better choice daripada 1660 polos, gitu kan? Dan untuk masalah 1660 Ti, ini worth it atau enggaknya akan tergantung 1660 Super positioningnya gimana dengan 1660 Ti. Karena satu hal yang menarik, Nvidia memberikan statement seenggak-enggaknya saat gue ngomong sekarang, mereka bilang bahwa 1660 Super, 1660, 1650 Super, dan 1650 akan coexist. Jadi tidak ada yang menggantikan satu sama lain. Ini nggak kayak 2080 Super yang menggantikan 2080 ya. Mereka akan ditaruh di market itu, dan gue tidak tahu strategi pricingnya mereka gimana. Sehingga 229 ini tergantung. Kalau dia jauh sama 1660 Ti, kita bisa bilang bahwa 1660 ini sedikit terlihat menarik, terutama karena penambahan GDDR6-nya dia yang membuat profil performance-nya kelihatan menarik. Ya walaupun gue nggak bisa bandingin sama 1660 polos karena gue nggak punya datanya di sini, gitu kan. Jadi ya kalau teman-teman pengen upgrade ke 1660 Super itu mungkin sedikit masuk akal. Mungkin kalau teman-teman pengen upgrade-nya ke Turing yang tanpa RT Core, dan dia kan nggak punya RT Core, nggak punya Tensor Core. Jadi dari gua preview singkat 1660 Supernya kayaknya sampai sini dulu. Gua berharap teman-teman misalnya penasaran grafik card ini nanti akan jadinya kayak gimana. Gue berharap akan banyak yang ada di pasaran dan masuk ke lab juga sehingga gue bisa analisa. Kayaknya dari gua begitu aja. Gue Alfa dari Jagat Review Jagat Oce. Sampai jumpa di video gue yang berikutnya. Dan akhirnya kali ini sempat juga gue membahas VGA RTX 2060 Super. Mungkin teman-teman di sini udah tahu bahwa gue pernah bahas RTX 2080 Super itu udah totally different, udah betul-betul beda range harganya. Dan kali ini kayaknya kita akan membahas VGA yang lebih masuk dari segi budget untuk kebanyakan pengguna-pengguna atau gamer di Indonesia gitu. Jadi RTX 2060 Super ini sebetulnya nggak terlalu, gue pernah bikin juga sih kayak previewnya, mungkin teman-teman pernah lihat beberapa waktu yang lalu, bahwa RTX 2060 Super adalah sedikit pengembangan dari RTX 2060 atau 2060 polos lah kalau kita mau gampang nyebutnya gitu ya. Nah, jadi 2060 Super ini sendiri itu punya beberapa spesifikasi yang semoga contekan gue bener semua di sini dan nggak ada yang salah. Jadi spesifikasinya dia pertama-tama kita bisa lihat bahwa CUDA core-nya dia atau istilahnya streaming multiprosesornya dia sedikit lebih banyak, sedikit lebih beefy daripada RTX 2060. Dan jadi istilahnya kalau kita bicara soal angka, jadi di RTX 2060 Super, jadi jumlah CUDA core-nya adalah 2176. Sebelum itu 1920, jadi itu di atas 10% lah meningkatnya gitu kan. Nah, kemudian kalau kita bicara core, basically ini adalah arsitektur yang sama. Jadi ini bukan arsitektur yang totally beda. Jadi ini betul-betul masih Turing. Ya mungkin teman-teman juga udah bosan kalau gue bahas Turing. Jadi itu adalah GPU arsitektur terbaru dari Nvidia dengan berbagai macam improvementnya dia. Ada Tensor Core, RT Core, jadi dedicated unit yang untuk membantu perhitungan AI dan juga ray tracing, real time ray tracing. Kemudian SM-nya dari Turing ini juga lebih efisien karena dia bisa memproses concurrent, integer, dan floating point operation secara bersamaan. Di beberapa aplikasi yang menggunakan itu lumayan masif boost-nya gitu kan. Tapi dia arsitekturnya sama, cuman lebih lebih wide istilahnya, lebih besar aja. Jadi kalau kita bisa lihat di sini CUDA core-nya meningkat, kemudian juga mungkin yang paling banyak user akan lihat adalah perbedaan frame buffer atau memorinya dia. Jadi 2060 Super ini menggunakan 8 GB GDDR6 14 Gbps atau 1750 MHz. Jadi 8 GB 256 bit ini beda sama RTX 2060 di mana RTX 2060 itu 192 bit dan dia ukuran 6 GB. Di sini peningkatan performance yang ditawarkan sama si RTX 2060 Super itu bukan perpindahan dari 6 GB ke 8 GB-nya. Ya oke, kita dapat ekstra 2 GB frame buffer, cuman yang akan lebih pengaruh di sini adalah karena perpindahan jumlah bus width-nya dia dari 192 ke 256 dan itu at least akan ngasih bandwidth 30% lebih besar. Oke, kemudian setelah di memori yang juga meningkat di sini, sebetulnya gue akan bahas nanti lebih lengkap, cuman teman-teman bisa lihat di sini, ini speknya di bagian clock. Jadi Nvidia bilang boost clock-nya si RTX 2060 Super-nya ada di 1650. Kelihatannya lebih kecil dari si 2060 polos FE ya, yang waktu itu standarnya di 1680. Walaupun gue udah hampir bosan untuk bilang di sini bahwa boost clock itu hanya rating.
nanti VGA ini akan menyesuaikan dengan load yang dia terima dan juga dengan power budget istilahnya yang dia punya. Berbicara soal power budgetnya si RTX 2060 atau power limit ya istilahnya. Jadi batas yang diberikan itu sedikit lebih besar. Jadi 2060 Super itu punya power budget default 175 watt. Seenggaknya model Founder Edition yang gue pakai ini. Kemudian 2060 yang lama itu 160, bedanya tipis lah. Nah, tapi ini tentu bisa ditingkatkan dengan aplikasi yang bisa akses power limit tersebut. Dan di sini kebetulan model Founders Edition yang gue pakai ini dia punya peningkatan up to 215, jadi gue bisa set sampai dengan 215. Itu tinggi loh 215 karena 220-an something itu udah deket-deket power budgetnya 2070, 2080. Jadi Nvidia kayaknya cukup melepas GPU ini, mungkin dia lihat punya potensi di power limit yang lebih besar gitu kan. Dan di sini speknya kurang lebih kita bisa lihat dari situ. Jadi peningkatan di CUDA core, kemudian di power budgetnya dia, kemudian juga di frame buffer. Tapi kalau kita bicara fisik, nah jadi kalau kita mau membahas graphic card FE, tadi seperti gue bilang graphic card nggak bisa dibeli di Indonesia ini, kita bisa lihat di sini secara fisik nggak segitunya jauh beda. Dia coolernya masih model 2 fan, untunglah bukan model blower. Kemudian ada 8 pin power di sini. Kemudian display out-nya pretty much nggak beda juga. Di sini ada 2 DP, ada HDMI, ada USB-C, sama ada DVI. Ya kurang lebih semua yang kita butuhkan gitu kan. Nggak sebegitunya spesial. Sebetulnya lebih spesial adalah kalau kita bisa bongkar graphic card. Cuman sayangnya kita nggak bisa bongkar graphic card. Jadi ya udah lah ya gitu. Kalau kita bicara dari segi fisik. Nah, sekarang di sini untuk sebelum kita mulai pengujiannya, gue mau bicara sedikit scope atau jangkauan dan juga testbed yang gue pakai. Di sini testbed yang gue pakai masih sama, yaitu kita masih pakai Core i9 7900X HEDT ya, dan motherboard berbasis X299, RAM-nya DDR4 3200 4x8 GB. Kemudian kita ada satu sistem lagi yang nanti akan gue gunakan, yaitu sistem kelas CPU kelas mainstream. Jadi gue pakai Ryzen 5 2600 dengan motherboard B450 dan juga DDR4 3200. Tapi itu hanya gue pakai di tes namanya CPU scaling. Jadi untuk lebih banyak melihat kalau ini VGA ditaruh di CPU yang lebih lemah, efeknya seberapa jauh sih gitu kan. Nah, untuk pembanding grafik cardnya 2070 Super, Radeon RX 5700, Radeon RX 5700 XT itu jadi pembanding. Dan juga gue menguji di 3 resolusi, bukan 1 atau bukan 2. Jadi biasanya gue menguji di resolusi spesifik, sekarang gue pengen coba di 1080p, di 1440 yaitu 2560 1440, dan juga 4K walaupun nggak banyak yang gue tes di 4K ya, cuman untuk preview untuk hands-on aja di 4K-nya. Oke, dan sebagai tambahan ini mungkin juga bukan cuman review aja sih, gue di sini akan mencoba melakukan beberapa analisis seperti kayak clocknya dia lawan power limitnya kayak gimana, terus kemudian saat temperaturnya naik, clocknya berubah apa enggak, dan juga ada sedikit analisa buat bagian thermal, kemudian power consumption, dan yang pastinya GPU performance di gaming. Gue pakai 10 game gitu kan, gamenya cukup modern, yang udah gue pakai sepanjang 2019 ini, nggak banyak yang berubah. Kemudian juga pasti ada tes DirectX DXR istilahnya, untuk beberapa game nggak banyak, cuman buat ngasih lihat performance DXR seberapa jauh, dan pastinya ada review overclockingnya, jadi kasih lihat dia bisa overclock seberapa jauh. Alright, mari kita mulai aja. Semoga ini nggak kelamaan. Oke, jadi kita masuk ke analisis kita yang pertama. Kita masuk ke analisis clock dulu. Jadi seperti yang sudah gue bilang dan tidak bosan-bosan ya gue bilang sama teman-teman sekalian bahwa Nvidia dan sebagian besar produsen graphic card modern sudah menggunakan yang disebut dynamic atau adaptive clock speed, atau Nvidia bilang itu GeForce Boost gitu kan, di mana graphic card-nya akan menyesuaikan clock speed-nya dengan keadaan yang berlaku, load-nya berapa, suhunya berapa, kemudian apalagi tuh, load-nya berapa, suhunya berapa, kemudian power limit-nya masih sisa atau enggak, headroom power masih ada apa enggak, dan clock-nya akan naik turun sesuai dengan hal tersebut. Ini yang membuat review graphic card jadi makin susah. Dan sekarang untuk yang kesekian puluh kalinya gue harus bilang sama teman-teman bahwa kayak Nvidia bilang, oh dia boost-nya di sekitar 1600 MHz. Percayalah, kadang-kadang bukan itu yang kita dapat. Kita dapat jauh lebih tinggi. Oke, jadi teman-teman silahkan lihat graf berikut ini. Ini adalah perbandingan boost clock antara RTX 2060 dengan RTX 2060 Super. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini, yang di bagian 2060 Super, dia clocknya kelihatan lebih rendah ya. Jadi start di sekitar 1850, kemudian dia kayak rata di sekitar 1750, dan average-nya, tengahnya ada di 1767.
Sedangkan di sana 2060 Fe yang polos ya, jadi bukan non super, dia average-nya sedikit lebih tinggi, sedikit di atas 1800 MHz rata-ratanya. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa itu udah jauh banget sama yang Nvidia bilang bahwa boost clock-nya si 2060 itu ada di sekitar 1600-an yang tadi teman-teman bisa lihat di saat gue ngomong spesifikasi. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini aja udah beda jauh banget sama yang ada di spek. Jadi saat teman-teman beli graphic card, terutama RTX graphic card atau ya graphic card yang menggunakan adaptive clock speed, dan teman-teman baca reviewnya, jangan cuma lihat spek doang. Lihat apakah reviewernya ngecek itu clocknya jalan di berapa. Itu adalah satu-satunya cara yang menurut gue bertanggung jawab untuk memberikan informasi clocknya jalan bener apa enggak. Jadi itu boost clock untuk RTX 2060 Super. Dan di sini kita akan melihat hal yang lebih menarik lagi pasti. Kalau seandainya powernya kita tingkatkan, apa yang terjadi, gitu kan? Nah, jadi silahkan lihat graf ini juga. Di sini teman-teman bisa lihat 2060 Super yang default, itu yang di bawah ya. Yang default yang tadi, yang rata-ratanya di sekitar 1760-an. Kemudian saat power limitnya kita tingkatkan, kita maksimalkan ke 122% atau 215 watt, gitu kan, dari 175 watt. Dan kita dapat clock speed yang rata-ratanya jauh lebih tinggi ternyata. Naik 100 MHz-an, hampir 100 MHz-an. Jadi ke 1840-an, gitu kan. Jadi kita bisa lihat bahwa dengan hanya meningkatkan power limitnya dia, gue nggak lakukan overclocking apa-apa loh. Gue bener-bener cuman ada slider power limit, gue geser, that's it, gitu kan. Dan itu membuat clock speed-nya dia, graphic card ini beroperasi di clock speed lebih tinggi. Nah, tapi yang perlu kita lihat di sini, ada hubungannya nggak sama temperature? Dan ternyata ada. Untuk 2060 FE ini, 2060 Super FE ini, jadi saat gue pakai fan auto, jadi di sekitar 50%-an, itu kurang lebih auto roll-nya dia ada di segitu, gue dapat suhu sekitar 78 derajat. Jadi suhu maksimum 78 derajat. Nah, gue penasaran dong, akhirnya fan-nya gue maksimalkan ya, walaupun gue nggak menyarankan teman-teman memaksimalkan fan graphic card apapun, karena pasti itu berisik banget ya. Jadi, kita tingkatkan fan-nya di sini, dan gue bikin suhunya jadi 66 derajat, turun lumayan jauh dari 78 derajat, dan teman-teman bisa lihat, average graphic card clock-nya juga meningkat lagi. Yang tadinya dari 1847 sekarang jadi 1876. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa yang namanya suhu itu udah pengaruh. Jadi power kemudian suhu itu pengaruh ke graphic card. Dan ini membuat gue harus bilang sama teman-teman bahwa teman-teman sekarang juga harus lihat graphic card itu di-review dengan keadaan apa. Gue harus bilang bahwa gue mereview graphic card itu pengen supaya graphic card tersebut beroperasi pada keadaan optimalnya dia untuk lihat seberapa jauh teknologinya gitu kan. Jadi gue reviewnya di open bench table namanya. Atau ya bahasa gampangnya nggak pakai casing gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ada yang nge-review 2060 Superlight tiba-tiba dia nge-review clocknya tiba-tiba beda, bisa jadi mungkin casingnya nggak memberikan airflow yang baik, kemudian suhunya jadi naik gitu kan. Zaman sekarang begitu suhunya naik kita bisa lihat bisa ada beda clock, dan beda clock pasti beda performance gitu. Jadi teman-teman bisa lihat itu di di scaling graphic card-nya untuk temperature gitu kan. Nah, saat kita masuk ke bagian berikut yang lebih menarik, tadi saat kita udah tingkatkan power limitnya, kemudian kita udah turunkan suhunya gitu kan, walaupun gue nggak menyarankan pakai fan 100%. Di sini gue mencoba melakukan overclocking ke graphic card-nya. Ya ini berpengaruh setiap VGA sih, maksudnya berbeda-beda setiap VGA, nggak bisa sama. Kebetulan sampel yang gue dapat ini bisa ditingkatkan istilahnya plus 125 MHz, jadi ditingkatkan 125 MHz dari base-nya dia. Dan gue dapat average clock speed sekitar 1998. Teman-teman bisa lihat grafnya di sini. Dan ini lebih banyak ke arah power limit sih. Karena misalnya gue naikkan ke sekitar 135, kemudian gue tingkatkan juga ke sekitar 150. Kadang-kadang gue nggak dapat clock yang jauh lebih tinggi daripada itu. Jadi clocknya kurang lebih manteng di sekitar 2000-an, 1950, 2000, 1950. Dan ini mirip dengan Turing yang lain. Jadi ini benar-benar bisa kasih lihat bahwa ini Turing 12 nano yang nggak beda gitu kan. Bahwa clock speed upper range-nya dia, batas atasnya dia mirip, jadi sekitar 2000-2050. Kemampuan overclockingnya membuat dia punya headroom clock lebih tinggi, dan ini cukup lumayan jauh sama defaultnya, jadi teman-teman ntar bisa lihat seberapa jauh beda performanya. Jadi itu kurang lebih untuk analisis clock speed-nya dia. Untuk masuk ke temperature, ini singkat aja teman-teman bisa lihat grafnya di sini. Saat default, dia di auto gitu ya, dia suhunya ada sekitar 73. Saat kita power tingkatkan tanpa ningkatin fan-nya dan naik ke 78, kita teman-teman tadi lihat. Nah, untungnya di sini kita nggak usah pakai fan 100%, bahkan dengan keadaan di overclocking sekalipun, kita bisa tingkatkan fan-nya ke khusus graphic card ini di 2600 RPM. Ya tentu pasti buat teman-teman yang pakai 2060 Super buatan yang lain, buatan vendor lain, pasti ini beda.
nggak akan sama. Ini cuman menunjukkan kurang lebih 2060 Super buatan Nvidia ini ada di berapa sih level thermalnya gitu kan, sama bebannya dia. Kemudian walaupun ini nggak segitunya penting bagian noise, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Ini adalah level noise yang mungkin teman-teman bisa lihat cukup baik karena saat di auto, makanya kayak Nvidia mengincar noise rendah banget, dia ada di sekitar 32 dBA gitu kan. Ya, tentu pasti di 100% dia nyentuh di atas 50 itu udah berisik banget. Jadi teman-teman cukup tahu bahwa saat VGA ini final 100% dia berisik, dan 70% di grafik card ini tuh adalah compromise yang oke gitu kan. Jadi ada di sekitar 40 dBA. Mungkin sebagian besar grafik card custom, terutama kalau mereka punya fan lebih baik, mungkin mereka bisa dapat istilahnya suhu yang lebih baik dengan fan yang lebih rendah. Cuman kurang lebih 40 dBA itu adalah level yang bisa diterima lah istilahnya, nggak parah-parah banget untuk itu. Dan tadi sudah thermal, kemudian oke, sekarang kayaknya kita langsung masuk ke bagian performance aja biar nggak kelamaan. Kita langsung masuk ke bagian synthetic. Hopefully ini nggak terlalu cepat. Kalau terlalu cepat teman-teman pause aja ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada Trademark Firestrike, yaitu benchmark dari RX11 di 1080p. Dan di sini grafik skornya si 2060 Super dia sedikit di atas 2060 polos gitu kan, expected, sesuai ekspektasi. Nah, kita pindah ke Trademark Time Spy DX12 itu ya. Sedangkan di sini di benchmark DX12 ini kayaknya kelihatan sekali bahwa Nvidia memiliki semacam optimisasi di Trademark Time Spy sehingga skornya cukup baik di sini buat 2060 Super. Kemudian langsung aja kita biar nggak kelamaan masuk ke benchmark di 4K, itu Trademark Firestrike Ultra di 4K. Dan di sini dia masuk ke bagian nggak jelek-jelek amat juga, cuman seperti kelihatan di benchmark 1080p-nya di mana AMD Navi di situ di DX11 kayaknya cukup kencang sekali, nggak jelek. Dan Trademark Time Spy Extreme terutama benchmark 4K DX12 di sini 2060 Super juga memiliki karakteristik sama seperti di Time Spy yang di 1440p, di mana dia lumayan optimal di sana. Dan 2060 Fps jadi lumayan kelihatannya tertinggal. Oke, good. Sekarang kita masuk ke gaming. Dengan gaming pertama kita yaitu Assassin's Creed Odyssey. Dan 2060 Super punya performance yang lumayan expected di sana, sedikit lebih kencang daripada 2060 Fe. Kemudian kalau kita masuk ke game berikutnya di Ashes of Singularity, ini adalah satu-satunya game tes gue yang pakai Vulkan. Hopefully API Vulkan lebih banyak lagi, jadi gue bisa lebih banyak pakai. Dan di Vulkan ini kelihatannya kayak AMD Navi di situ 5700 lebih optimal daripada yang ditawarkan Nvidia RTX. Gitu kan, beda sedikit. Battlefield 1 di sini jelas kelihatan itu gamenya AMD optimize sekali AMD-nya di sana. Walaupun di sini 2060 FPS Supernya juga nggak jelek, itu udah 140 FPS lebih gitu kan. Itu udah nggak jelek untuk high refresh rate gaming. Di Battlefield 5 DX12 kita bisa lihat di sini kembali AMD Navi-nya juga sedikit unggul. Walaupun RTX 2060 FPS Supernya sudah masuk ke range 100 FPS. Next, F1 2018, 2060 FPS Supernya juga average-nya di sekitar 120-an. Cukup untuk high refresh rate gaming juga. Jadi kayaknya so far 1080p gaming enteng sekali. Oh yang lucu berikutnya di sini ada Far Cry 5. Teman-teman bisa lihat bahwa kayaknya kok semua kayak max out di 100-an. Dan ini memang agak sedikit lucu. Bahkan kalau kita taruh 2080 Super atau 2080 Ti di 1080p, kayaknya game ini agak berat scaling ke frame rate lebih tinggi di atasnya. Ada bottleneck somewhere gitu kan. Dan jadi ini kelihatan bahwa semuanya punya performance yang mirip-mirip ya, jadi mungkin Far Cry 5 ini lebih cocok untuk gue pakai buat resolusi lebih tinggi gitu kan. Next ada Final Fantasy 15 yang memang sudah terbukti optimal di Nvidia dari generasi sebelumnya gitu kan. Kita bisa lihat di sini 2060 FPS Supernya masih dapat 120 FPS. Wow, di Final Fantasy 120 FPS, lumayan kenceng. Kemudian Forza Horizon 4 demo DX12. Jadi ini kita bisa lihat 2060 Supernya sih nggak jelek, hampir 120 FPS average gitu kan. Cuman sekali lagi di sini AMD Navi-nya lumayan optimal. Dan tentu di game terakhir yang paling sering gue pakai dari tahun 2015 yaitu The Witcher 3. Gue suka game ini kebetulan. Dan di sini 2060 Super punya performance yang lumayan, walaupun teman-teman bisa lihat di sini di namanya 1% minimum frame rate. Jadi di frame rate istilahnya yang batas bawah frame rate-nya dia itu agak sedikit rendah dibanding beberapa graphic card yang lain. Walaupun peningkatan dari 2060 polos ke 2060 Supernya masih lumayan besar di sana. Dan kita harusnya masih ada satu lagi yaitu Shadow of Tomb Raider. Di Shadow of Tomb Raider di sini kita masih bisa dapat di atas 100 FPS. Jadi kayaknya game-game di sini sudah sebegitunya enteng. 1080p gaming kayaknya betul-betul sudah enteng sekali dikerjakan sama 2060 Super. Nggak segitu hebohnya. Next kita masuk ke 1440p yang harusnya lebih berat. Dan menurut gue 1440p ini harusnya akan jadi target resolusi yang lebih masuk akal untuk digunakan di RTX 2060 Super. Oke, kita ulang lagi, yaitu masuk dari Assassin's Creed Odyssey.
2060 Supernya hampir 60 fps. Kemudian masuk ke Axis of Singularity juga. Di sini 2060 Supernya sudah lewat 60 fps ya. Dan di sini karakteristik benchmarknya udah pada mirip semua, persis kayak di 1080p-nya, nggak segitunya beda. Battlefield 1 juga sama, AMD Navi-nya juga lumayan kencang. Di 2060-nya udah lebih dari 100 fps juga. Kemudian di Battlefield 5 sama seperti sebelumnya. Expected 2060 fps Supernya di sekitar 80 fps. F1 2018 2060 fps Supernya juga masih dapat hampir 100 fps, jadi di atas 90 gitu kan. Belum ada yang betul-betul membenahi grafik card ini kayaknya. Far Cry 5, nah di sini bisa lihat bahwa beda banget sama yang di 1080p tadi. 1440p ini VGA yang lebih kencang kayak 2070, kayak 1080 Ti, kayak 2080. Itu menunjukkan perbedaan lebih jauh ke VGA bawahnya. Jadi agak kelihatan bahwa Far Cry 5 di 1080p udah istilahnya nggak scaling sama grafik card kencang yang diberikan di situ gitu kan. Kemudian ada Final Fantasy 5 benchmark di 1440p dan 2060 FE-nya masih dapat di atas 80 fps, not bad. Next di Forza Horizon 4 demo dia dapat hampir 100 fps jadi 94 average gitu kan. Dan Shadow of Tomb Raider di situ 2060 fps Supernya masih dapat 100 fps. Itu game yang lumayan berat walaupun itu DXR-nya atau RTX-nya masih off ya. Dan The Witcher 3 di sini 2060 Supernya masih dapat 90 fps on average. Oke, jadi itu 1440p. Kita masuk ke bagian yang lebih udah hampir nggak masuk akal sekarang, yaitu 4K. Nah, di 4K di sini gue nggak ngetes semua grafik cardnya. Gue nggak ngetes 2060 polos. Mohon maaf, karena menurut gue itu udah agak sedikit nggak masuk akal untuk dipakai di 4K. Jadi gue cuma menguji sebagian doang. Oke, kita start aja biar nggak kelamaan. Di sini di Assassin's Creed Odyssey di 4K akhirnya 2060 fps Supernya dipaksa untuk cuma dapat 30 fps-an dan itu terjadi sama sih. Bahkan yang di sini bisa 40 fps itu kelasnya 2080 dan 1080 Ti gitu kan. Kemudian kita masuk ke Axis of Singularity, di sini 2060 fps Supernya hampir dapat 60. Jadi sebetulnya hampir 4K 60, nggak jelek untuk gaming di sana gitu kan. Battlefield 1 kayaknya cukup enteng, jadinya si 2060 fps Supernya masih bisa dapat 60 fps di sana. Battlefield 5 DX12 nggak ada yang berubah di situ. 2060 fps Supernya sama persis scalingnya dengan sebelumnya. Dia hampir dapat 50-an, cuman di sekitar 46 nggak segitunya nyaman juga sih kayaknya. F1 2018 2060 fps Supernya hampir dapat 60 di sekitar 56-an. Mungkin kita bisa trade off beberapa detail untuk bisa masuk ke 4K 60 gitu kan kalau kita mau paksa dia 4K 60. Far Cry 5 di sini kita bisa dapat sekitar 46-an walaupun yang teman-teman harus lihat di situ adalah sekali lagi kurva 1% minimum FPS buat 2060 Supernya di situ udah kelihatan kena hit dibandingkan grafik card yang lain di sana. Jadi kita bisa lihat bahwa memang grafik card ini udah text banget di 4K, udah agak max out banget. Agak lumayan beda jauh minimum frame rate sama average-nya di situ. Di Final Fantasy 15 benchmark dia cuma dapat 40-an sama VG yang lain juga. Yang hampir dapat 60 di situ malah cuma 1080 Ti gitu kan. Yang mengalahkan 2080. Kemudian Forza Horizon 4 demo juga ternyata lumayan enteng buat 2060. Dia masih dapat 60 dan beda dan di sini kelihatan beda minimum sama average-nya nggak jauh. Jadi respon input segala macamnya masih smooth harusnya. Cukuplah buat 4K 60. Dan Shadow of Tomb Raider ternyata adalah salah satu game yang terberat di suit yang gue pakai di mana 4K-nya berat banget. 2060 fps cuma dapat sekitar 30-an. Oh, masih ada Witcher 3. Witcher 3 di sini 2060 fps Supernya dapat 51-an fps. Nah, jadi sorry kalau agak kecepatan tadi. Intinya itu adalah performance di gaming. Dan sekarang kita akan lihat satu bagian performance lagi yang mungkin agak unik, yaitu gue sering diprotes bahwa Mas Alfa kalau jaga review graphic card kenapa harus pakai sistem high end, karena itu yang gue punya nggak punya yang lain gitu kan. Di sini gue mencoba untuk pakai CPU kelas mainstream. Mohon maaf, gue cuma punya Ryzen 5 2600 yang nganggur. Hopefully itu mencerminkan orang-orang yang mau beli graphic card kelas ini harusnya bisa pakai CPU kelas itu. Semoga gitu kan. Oke, kita langsung masuk aja. Di bagian 2060 Super, di bagian CPU scaling ini teman bisa lihat grafiknya di sini lumayan gede ya. Dari atas sampai bawah. Jelas 2600 pasti performa gamingnya sedikit di bawah 7900X, yaitu prosesornya beda jauh mampus gitu kan. Ini bukan pembandingan performa prosesor ya, teman-teman cuma perlu lihat aja bahwa perbedaan performa graphic card ini, gaming ini saat kita turunkan ke CPU kelas mainstream juga nggak jelek-jelek banget. Jadi bedanya nggak segitunya jauh sampai semua orang bilang, ntar 2060 Super kalau nggak dikasih i7 atau nggak dikasih Ryzen 7 ntar bottleneck. Enggak, Ryzen 5 yang bahkan jalan default, nggak di overclock ya, sumpah jalan default. Kemudian di situ kita pakai GeForce RTX 2060 Super. Kita lihat di bagian minimum frame rate-nya, di 1% minimum FPS-nya juga
nggak sebegitunya jauh, bahkan di situ yang kelihatan beda jauh cuma di Battlefield 1 kayaknya tuh masih CPU bound banget. Di Axis of Singularity-nya mirip banget performance-nya, nggak beda, nggak segitu beda antara Ryzen 5 sama Core i9 79X. Dan ini istilahnya kayak average untuk 10 game ya. Sistemnya menggunakan Ryzen 5 2600 punya performance sekitar 94% dari sebuah Core i9 7900X. Jadi kalau teman-teman punya sistem mainstream, berasa pengen upgrade dari mana? Misal dari 480, dari RX 480, dari GTX 1060 ke RTX 2060, teman-teman masih punya sistem yang kelasnya kayak mirip kelas tengah kayak Core i5 atau Ryzen 5, itu harusnya masih cukup baik. Sorry gue nggak bisa kasih CPU yang sebetulnya mungkin bagus kalau gue pakai CPU gen sebelumnya kali, cuman mohon maaf gue nggak punya, bukan nggak mau ya, nggak punya. Kemudian performance berikutnya itu performance DXR. Oke, kita akan menggunakan DXR di 1080p. Di 1080p Battlefield 5 yang tadinya ini ya kita bisa lihat semuanya jalan ultra preset antara DXR-nya off dan DXR-nya on di ultra. Jadi itu average frame rate dari 105 turun ke 61, turunnya jauh, cuman seenggak-enggaknya performa saat DXR on-nya masih oke lah. Jadi untuk menikmati game AAA ini, walaupun mungkin ada yang prefer main Battlefield 5 di high refresh rate, ya kalau dia prefer high refresh rate ya matikan DXR-nya atau beli VGA lebih kencang gitu kan. Kemudian di bagian SOTR, sama teman-teman bisa lihat di sini mungkin ya udahlah ya. Jadi saat DXR-nya on dia turun ke sekitar 60, tapi ini nggak jelek. Jadi seenggaknya turunnya nggak parah-parah banget sampai game tersebut jadi nggak playable gitu kan. Bahkan mungkin kalau monitor teman-teman 60 Hz ya mungkin turun dari 100 ke 60 itu nggak ada beda visual smoothness gitu. Kita sama-sama lihat 60 Hz di screen. Sedikit perbandingan untuk 2060 polos. Jadi 2060 polos itu sekitar 52 dan 2060 Super itu 60. Ini juga 2060 Super default ya. Saat kita overclock lagi mungkin kita bisa dapat performance lebih tinggi. Dan ini ada satu tambahan lagi, mungkin nggak penting sih, jadi ada resolusinya gue bikin jadi 1440p, yaitu Shadow of Tomb Raider-nya gue bikin 1440p. Dan performance-nya dari 60 fps jadi 40, jadi kayaknya untuk teman-teman yang mau menggunakan RTX 2060 Super dan berharap bisa DXR, stick di 1080p aja, gitu kan. Di 1080p performance DXR masih oke lah, masih 60-an gitu, walaupun itu turun jauh banget dari performance aslinya gitu kan. Masuk ke pengujian berikutnya. Oke, mari kita masuk ke bagian power consumption. Jadi power consumption ini silahkan lihat grafik cardnya dengan editor gue di situ udah siap-siap melempar barang kalau gue kelamaan. Oke, jadi di bagian power consumption teman-teman bisa total sistem power consumption itu sekitar 260 watt. Itu total ya dengan gue pakai Core i9 7900X. Cuman sayangnya di sini gue pakai 3D Mark Firestrike Ultra. Jadi 3D Mark Firestrike Ultra ini yang di load kebanyakan GPU, bukan CPU. Jadi ya ini mungkin CPU loadnya cuma sekian persen doang. Anyway, dia punya power efficiency kayaknya istilahnya power consumption lebih rendah. Bukan power efficiency, jadi power consumption lebih rendah daripada RX 5700. Kemudian di situ 20 fps super tuh udah juga hampir 300 watt. Yang lucu di sini saat kita overclock 2060 fps, teman-teman perlu lihat di sini ya. Kita dapat konsumsi daya hampir setara sama 2070 super. Jadi ya overclock yang kita lakukan di sini ya itu istilahnya kita trade off antara konsumsi daya dengan power, walaupun naiknya nggak jauh banget sih. Ya sekitar 40 watt total ya. Jadi nggak parah-parah banget. Naik power consumption-nya. Gue pernah lihat ada grafik card yang gue overclock, istilahnya dia naik 5%, cuman konsumsi dayanya naik 20% lewat gitu kan. Jadi sebetulnya kita bisa lihat dari tes di sini bahwa si 2060 Super ini masih lumayan optimal istilahnya power consumption-nya. Jadi power efficiency-nya tuh nggak di-push banget istilahnya. Jadi kita masih punya headroom untuk overclock. Ya lupakan 1080 Ti Lightning di situ yang 400 watt sendiri. Anyway, itu tadi saat kita masuk ke bagian power dan saat kita melakukan overclocking, kita bisa lihat di sini. Oke, hasilnya harusnya ada di layar ini dari atas sampai bawah ini gue per game ya. Jadi teman-teman bisa lihat antara default dengan overclocking. Semuanya meningkat lumayan banyak. Kalau teman-teman pengen lihat gambar lebih jelas silahkan di pause aja. Kita langsung masuk ke bagian average-nya. Jadi saat kita semua gambar tersebut kita average, hasil tersebut kita average, kita dapat di 109%. Jadi istilahnya meningkat 9% ya dari default. Hampir dual digit, hampir 10%. Dan menurut gue untuk sesuatu hal yang cuman geser-geser slider doang, dan ini setting overclock kalau teman-teman pengen lihat. Ini power limit geser, kemudian GPU naik 125, memori di sini cuman plus 800, tapi memori yang plus 800 di sini atau clock realnya jadi 1950 ya. Jadi dari 1750 ke 1950 ini. Kenapa nggak 2000? Karena memorinya memang kebetulan nggak bisa. Mungkin ya itu udah sample by sample gitu kan, case by case. Gue sangat berharap sebetulnya Nvidia taruh
kayak memori yang kencang itu di graphic card kayak gini pasti potensi performance-nya akan lebih tinggi lagi. Cuman ya udahlah ya, mereka cuma taruh itu di VGA mahalnya doang. Oke, jadi saat kita masuk ke kesimpulan, ini adalah hal yang cukup sulit untuk istilahnya untuk disimpulkan sekarang, karena sejujurnya saat kita bicara performance summary, jadi teman-teman bisa lihat performance summary-nya di sini, gitu ya. Kita lihat relative performance-nya istilahnya. Teman-teman perlu tahu ini ada hasil tes individunya, bahwa di sini gua menggunakan game test yang mungkin beberapa diantaranya sedikit lebih banyak optimal ke AMD Navi, walaupun itu game test gue udah pakai lumayan lama gitu kan, dan itu membuat si 2060 Super ini sedikit tertinggal ya, istilahnya itu kelihatannya kayak hal yang bisa kita expect dari sebagian besar graphic card gitu kan. Nah, jadi di sini salah satu yang akan masih menjadi selling point-nya si 2060 Super bagi gue pribadi adalah kemampuan DXR-nya dia. Ya gue tahu, gue sendiri tidak akan menyarankan orang beli graphic card berdasarkan ada support DXR-nya atau enggak. Mungkin DXR itu akan jadi umum sekitar 2-3 tahun lagi, dan gue yakin banget saat kita main game 2-3 tahun lagi, VGA terkencang saat itu mungkin bukan 2080 Ti dan 2060 Super itu gue nggak tahu ada di mana, gitu kan. Jadi DXR support itu sebuah hal yang nice, maksud gue sebuah hal yang baik gitu kan, cuman tambahan tersebut betul-betul menurut gue akan berguna bagi orang-orang yang betul-betul pengen merasakan gitu. Jadi teman-teman beli graphic card tersebut ya teman-teman jadi early adopter istilahnya. Dengan 2060 Super ini kalau catatan gue nggak salah harusnya harganya dia, ini cuman istilahnya rata-rata aja sekitar 6,5 sampai 7 jutaan. Mungkin yang custom version dengan cooler lebih gede sekitar 7 juta lebih gitu kan. Dengan 5700 XT reference ya, itu ada di sekitar harga yang mirip gitu. Karena mereka berdua di price bracket yang sama, yaitu sekitar $400 $399 kalau Nvidia bilang. Nah, di sini yang teman-teman masih lihat adalah dia adalah graphic card yang betul-betul baru dari AMD, dan gue belum tahu soal graphic card itu nanti tersebut driver supportnya kayak gimana. Gue udah lihat beberapa hasil ininya sih. Tapi yang di sini gue pengen lihat adalah gue nggak bisa buru-buru untuk bilang bahwa oh kamu beli 2060 Super, oh kamu beli 57 XT. Jadi 2060 Super di sini adalah sebuah versi yang lebih beefy daripada 2060. Dan mungkin akan membuat baper pengguna 2060 karena mikir, aduh gue udah beli 2060, kenapa Nvidia keluarin 2060 Super sekarang? Cuman ya itu yang terjadi. Jadi ya mau nggak mau itu yang Nvidia lakukan. Jadi di sini saat kita bicara soal performance, well, dia masih bisa overclock naik sekitar ya 9%-an gitu kan, 10% kalau teman-teman mungkin lebih hoki dengan GPU-nya, atau teman-teman punya cooler lebih bagus, kemudian GPU yang punya power limit lebih baik, misalnya teman-teman beli VGA custom buat itu. Tapi di sini 2060 Super-nya terlihat masih jadi alternatif yang lebih baik daripada sebuah 2060 polos. Jadi teman-teman bisa lihat di sini juga perbedaan 2060 Super sama 2060 polosnya gitu kan. Tapi ya seperti gue bilang, bahwa AMD Radeon Navi RX 5700 memberikan persaingan yang ketat sekali, dan gue suka persaingan. Persaingan itu yang diuntungkan adalah user. Kita semua akan untung kalau dua Nvidia dan AMD berantem. Di sini gue menghargai usahanya Nvidia punya RTX 2060 Super, dan mungkin bagi beberapa orang yang sudah pengen platform yang istilah stabil, soalnya kan Turing at least sudah setahun, bentar lagi setahun ya, Turing bentar lagi setahun gitu kan. Jadi dia punya platform dan driver yang stabil gitu kan. Dia punya istilahnya support DXR yang tidak dimiliki AMD. Apakah 15% performance difference antara dia dengan Navi itu layak dibayar dengan DXR? Itu teman-teman yang bisa jawab. Teman-teman merasa butuh apa enggak? Jadi sementara begitu aja dari gua. Semoga review ini datanya cukup untuk memberikan informasi lebih bagi teman-teman. Sorry juga reviewnya agak telat. Gue butuh beberapa retest. Dan anyway, jadi begitu aja dari gue untuk review RTX 2060 Super. Sampai jumpa di review gue yang berikutnya.